Istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati untuk pertama kali muncul di hadapan publik saat mendatangi Mako Brimob untuk mengunjungi suaminya. Tim khusus Polri menangkap ajudan dan sopir istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati berinisial Barada RE dan Brigadir RR. Barada Eliezer, tersangka penembakan Brigadir Joshua, siap ajukan diri sebagai justice collaborator. Bahkan kuasa hukumnya menyatakan Eliezer menembak Brigadir Joshua atas perintah. Siapakah orang yang memerintahkan itu? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog pagi ini. Polisi menyelidiki kasus dugaan pembuangan bayi yang terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Kasus ini bermula ketika warga menemukan seorang perempuan dalam kondisi lemas di kamar mandi umum. Bagi Anda yang berencana untuk liburan, siapkan anggaran lebih untuk tiket pesawat. Karena pemerintah memberi izin kepada maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat maksimal 15% dari batas atas. Halo, selamat pagi. Kita jumpa lagi di Sapa Indonesia Pagi. Hari ini Senin 8 Agustus 2022. Saya Timothy Marbun dan juga bersama Bayu Sutiono. Dan hari ini tampaknya yang masih menjadi perhatian utama masih terkait dengan kasus penembakan Brigadir Joshua. Ya. Kalau sepanjang akhir pekan kemarin juga banyak perkembangan juga. Beberapa diantaranya yang sampai saat ini Verdi Sambo diperiksa, lalu diperiksa di tempat khusus ya. Jadi tampaknya masih belum ada kata ditahan di situ, tapi memang dititipkan di tempat khusus di Makobrimob untuk terus dilakukan pemeriksaan. Sementara tersangka juga sudah bertambah, ada satu tersangka lagi terkait dengan kasus ini. Jadi sekarang ajudan dan sopir dari istri Putri Sambo, maksud kami Verdi Sambo, Putri Chandrawati sudah ditetapkan sebagai tersangka. Perkembangan lainnya lagi, kuasa hukum dari Barada Eliezer mengundurkan diri, akhirnya sekarang sudah berganti dengan kuasa hukum yang baru yaitu Deo Lipa, nama yang unik. Lagi ini yang disorot juga saat akhir pekan kemarin. Tapi banyak fakta yang menarik yang diungkapkan juga oleh kuasa hukum dari Barada E ini. Kali ini ya Tim ya, betul. Bahwa dia atas perintah melakukan penembakan, kemudian tidak terjadi baku tembak. Dan yang paling akhir, siang hari ini nanti makin pasti akan meminta perlindungan kepada LPSK, Barada Eliezer. Ya, ini akan kita bahas nanti dalam dialog kita. Itu fakta-fakta yang ini ya. Dihadirkan. Ya, hadirnya Putri Chandrawati ya muncul di hadapan publik ke Makobrimob. Nah, ada sempat lah ya kita mendengarkan tanggapan dari Putri Chandrawati terkait dengan kasusnya, khususnya dalam hubungannya dengan suaminya, gitu. Ya, jadi ini adalah beberapa perkembangan yang nanti akan kita rangkum dalam dialog pada pagi hari ini. Jadi selengkapnya nanti update-nya bisa Anda saksikan di Sapa Indonesia Pagi. Perbincangan kemana arah kasus ini. Karena kalau kita lihat tadi ya beberapa hal yang diungkapkan khususnya oleh tim kuasa hukumnya dari Barada E ini bisa mengubah seluruh kasus ini gitu ya. Ya. Lagi-lagi semuanya mengikuti bukti lah. Saksi-saksi kunci seperti Barada E dan Ibu Putri Chandrawati diharapkan berbicara apa adanya. Ini dalam tanda petik rekaman CCTV-nya ya mereka, begitu kan? Mereka lah yang mengetahui apa yang persis sebenarnya terjadi. Nah, kita itu akan kita nantikan. Perbincangannya jangan lupa Anda simak di Sapa Indonesia Pagi, program kita pada hari ini. Dan nanti kalau Anda ingin liburan,
jangan lupa juga nonton Kompas Bisnis karena akan ada kenaikan tiket harga pesawat 15%. Kalau sekarang sudah mahal, ya siap-siap. Nabungnya lebih lama lagi jadi ya. Liburannya agak ditunda mungkin, yang penting tertutup. Oke, kita mulai dulu Sapa Indonesia Pagi dengan informasi pertama terkait dengan istri dari Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang pertama kalinya ini muncul di hadapan publik sejak kasus ini mencuat. Saat ia mendatangi Makobrimob mengunjungi suaminya, Putri meminta doa agar kuat menjalani masalah yang sedang menimpa keluarganya. Putri Chandrawati datang ke Makobrimob didampingi keluarga serta kuasa hukumnya. Istri dari Verdi Sambo, Putri Chandrawati ini memberi keterangan terkait kasus Brigadir Joshua. Pernyataan Putri di Makobrimob pada Minggu malam merupakan yang pertama kalinya sejak polisi mengusut penembakan di rumah Irjen Verdi Sambo. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-temannya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Kuasa hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis, menyatakan pihak keluarga belum diperkenankan untuk bertemu dengan Verdi Sambo. Inspektorat Khusus Polri menempatkan Irjen Verdi Sambo di Makobrimob selama 30 hari terkait dugaan pelanggaran etik. Datang ke Makobrimob untuk membawa pakaian kepada Pak FS dan membesuk beliau. Tapi hari ini belum sempat ketemu, belum diberikan izin. Mudah-mudahan besok atau hari-hari berikutnya bisa diberikan izin. Ibu PC ini saya tadi konsultasi dengan psikolog klinis, meminta agar Ibu PC dapat membesuk atau bertemu dengan Pak FS. Usai mendatangi Makobrimob Kelapa II untuk menjenguk suaminya, Irjen Verdi Sambo, mobil yang membawa Putri Chandrawati terpantau kembali ke kediaman di Duren 3, Jakarta Selatan. Akses masuk ke kediaman Irjen Verdi Sambo ditutup dan dijaga petugas keamanan. Saudara, pasca ditempatkannya Irjen Verdi Sambo di markas Komando Brimob dan penetapan Eliezer sebagai tersangka penembakan Brigadir Joshua, pihak keluarga mengapresiasi kinerja dari Kapolri. Keluarga Brigadir Joshua berharap penyidikan kasus ini akan tetap terbuka dan transparan. Keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua mengapresiasi kinerja Kapolri dalam mengungkap kasus kematian anaknya pasca penetapan Barada Eliezer sebagai tersangka, serta memutasi 25 personel polisi yang dinilai tidak profesional dalam penanganan kasus Brigadir Yosua. Tak hanya itu, pihak keluarga juga mengapresiasi langkah Polri memeriksa dan menempatkan Irjen Verdi Sambo di Makobrimob. Terkait keterlibatan mantan Kadipropam Mabes Polri, Irjen Verdi Sambo dalam kasus yang menewaskan Brigadir Yosua, pihak keluarga menyerahkan proses hukum ke penyidik dan berharap kasus ini secepatnya terungkap. Kita ya mengapresiasi kinerja Pak Listio Sigit selaku Kapolri yang sudah berupaya begitu gigih Pak Listio Sigit untuk menuntaskan permasalahan ini. Apakah memang Verdi Sambo yang bertanggung jawab atas kejadian? Ya itu saya nggak bisa menjawab, tapi itu nanti ya hasil penyidikan nanti yang sudah dibentuk oleh Pak Listio Sigit. Di sisi lain,
pihak keluarga masih menunggu beberapa barang milik almarhum Brigadir Yosua yang belum ditemukan dan dikembalikan, yaitu telepon seluler, jam tangan, ATM, dan laptop. Jumadi, Kompas TV, Jambi. Tim khusus Polri menangkap ajudan dan sopir istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Ajudan dan sopir istri Irjen Verdi Sambo yang ditangkap tim khusus Polri berinisial Barada RE dan Brigadir RR. Keduanya dikabarkan dibawa ke Badan Reserse Kriminal Polri dan langsung ditahan. Ya, penahanan dari RE dan RR ini dikonfirmasi Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Ajudan dan sopir istri Irjen Verdi Sambo ditahan. Ini kata Brigjen Andirian lewat pesan tertulis. Sebelumnya 3 kendaraan taktis atau rantis milik Korps Brimob yang terlihat di area gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo sejak Minggu siang telah meninggalkan Bareskrim Polri. Pada malam tadi, rantis terakhir yang terparkir pun meninggalkan Bareskrim Mabes Polri. Setelah kabar Bareskrim Polri menahan sopir dan ajudan istri Irjen Verdi Sambo. Sopir dan ajudan itu berinisial Barada RE dan Brigadir RR. Kita beralih, saudara, ke informasi yang lain. Saudara, ruko makanan beku di kawasan Astana Anyar di Bandung, Jawa Barat, ludes terbakar pada Senin pagi. Diduga penyebab kebakaran ini adalah akibat hubungan pendek arus listrik. Kobaran api dengan cepat menghanguskan ruko yang ada di kawasan Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, yang ludes terbakar pada Senin. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung menerima laporan mengenai kebakaran ini sekitar pukul 1:30. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini dikarenakan saat terjadinya kebakaran ruko dalam keadaan kosong. Sudah 2 unit rumah terbakar di Kota Padang, Sumatera Barat. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah pergi sholat ke masjid. Kobaran api dengan cepat melalap 2 rumah di Kelurahan Sawahan Timur, Padang Timur, Kota Padang. Kondisi rumah yang tengah kosong ditinggal pemilik membuat tidak ada barang berharga yang dapat diselamatkan. 7 unit mobil pemadam diturunkan untuk memadamkan api. Kebakaran juga menghanguskan 1 unit sepeda motor dan 6 unit sepeda. Dari lokasi lain, saudara, kebakaran juga menghanguskan 1 bengkel sekaligus showroom mobil bekas di Bekasi, Jawa Barat. Warga sekitar panik dan mencoba untuk memadamkan api dengan peralatan dan air seadanya. Api dengan cepat membesar karena banyaknya barang yang mudah terbakar dan juga kendaraan yang terparkir di lokasi tersebut seperti sepeda motor dan mobil. Petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi yang datang ke lokasi kebakaran langsung memadamkan api. Di Banjarmasin, Kalimantan Barat, 3 rumah di Jalan Sutoyo terbakar. Api cepat membesar karena banyak barang yang mudah terbakar. Salah satu rumah yang terbakar adalah milik pengemudi ojek online. Selain menghanguskan rumah, paket milik pelanggan yang belum diantar, ini juga habis terbakar. 1 orang terluka akibat peristiwa ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki oleh polisi. Status masih tahap penyemprotan, ini api masih berkobar. Api masih berkobar. Kami akan jeda, saudara, dan kembali dengan informasi lainnya nanti di bagian yang selanjutnya. Di antaranya ada informasi mengenai polisi yang saat ini menyelidiki kasus dugaan pembuangan bayi yang terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Kasus ini bermula ketika warga menemukan seorang perempuan dalam kondisi lemas di sebuah kamar mandi umum. Selengkapnya sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bental leher ini, inilah konsep ekonomi sirkular.
Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, penggulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BTN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana saya? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. masuk angin, pakai plosa, oles, kerok, pijat di sini. Angin terasa cepat keluar. Plosa, atasi tubuh dan kepala. Saudara, pasca hujan deras yang mengguyur pada Minggu sore, banjir setinggi 50 cm menggenangi kawasan atau Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu malam. Sistem drainase atau pembuangan air yang buruk saat hujan deras mengguyur mengakibatkan air tumpah ke jalan raya. Salah satunya di Jalan Ciledug Raya, tepatnya di perempatan lalu lintas Seskual, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Menurut petugas PPSU, genangan air ini merendam jalan sejak pukul 8 malam. Mesin penyedot air yang tidak berfungsi juga menyebabkan air akhirnya tidak kunjung surut. Akibat genangan ini, arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang, baik dari arah Ciledug menuju Kebayoran maupun sebaliknya. Polisi menyelidiki kasus dugaan pembuangan bayi yang terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Kasus ini bermula ketika warga menemukan ada seorang perempuan dalam kondisi lemas di sebuah kamar mandi umum. Polisi menemukan plasenta bayi dari seorang perempuan yang ditemukan warga di kamar mandi umum dalam kondisi lemah. Polisi masih akan menyelidiki setelah kondisi perempuan yang ditemukan tersebut sudah pulih nanti. Hingga kini, pihak kepolisian belum menemukan bayi yang diduga sudah dibuang sang ibu. Peristiwa ini menyita perhatian warga di Parepare yang ikut membantu untuk melakukan pencarian di sekitar lokasi penemuan plasenta bayi. Baru hari-hari diduga dari yang sudah kita minta keterangannya, yaitu inisial I.
Untuk langkah selanjutnya kita akan koordinasi terus dengan pihak damkar sementara untuk mencari janinnya, ataupun kita akan lakukan penyelidikan. Hal ini pasti akan membutuhkan beberapa hari ataupun beberapa waktu untuk memastikan janinnya di mana. Kalau dugaan awalnya ini informasinya mana, Pak? Ini informasi dari masyarakat. Jadi kita belum bisa, yang bersangkutan inisial I belum bisa diambil keterangan karena masih dalam perawatan, masih memakai oksigen. Perutnya membesar itu dari informasi keluarga, tumor, namun dari hasil dokter adalah dia mengalami kehamilan, namun belum ada pasangannya. Sebelumnya, saudara, seorang perempuan ditemukan oleh warga dalam kondisi lemas di sebuah kamar mandi umum di belakang pasar Lakesi di Parepare, Sulawesi Selatan. Warga kemudian melaporkan temuan ini ke kepolisian setelah mencurigai perempuan tersebut baru saja melahirkan. Perempuan yang masih berusia 18 tahun tersebut dicurigai membuang bayinya ke saluran pembuangan karena tidak ditemukan bayi di kamar mandi tersebut. Menteri Sosial Tri Risma hari ini membesuk seorang anak di bawah umur yang diduga menjadi korban penyekapan dan pencabulan di Pati, Jawa Tengah. Risma berharap pihak kepolisian bisa menghukum pelaku seberat-beratnya. Minggu sore, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi seorang anak di bawah umur yang kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Suwondo. Anak yang dikunjungi Risma ini diduga adalah merupakan korban penyekapan dan pencabulan. Kondisi psikis dari korban dilaporkan sudah jauh membaik dan mulai bisa diajak berkomunikasi. Mensos berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, khususnya anak, agar jangan mudah dibujuk rayu. Ada beberapa kasus yang sengaja saya masuk supaya saya berharap ini tidak ada terulang lagi, terutama anak-anak kita banyak bisa belajar supaya tidak terjadi kepada dirinya, gitu. Jadi tidak mudah tidak mudah digoda, tidak mudah dirayu karena mereka harus masih memikirkan masa depannya. Sebelumnya, saudara, korban yang masih di bawah umur diduga menjadi korban penyekapan dan pencabulan oleh salah seorang teman laki-lakinya yang saat ini masih buron. Korban ditemukan di rumah pelaku dalam kondisi memprihatinkan sehingga harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Korban diduga disekap dan mendapatkan pelecehan seksual oleh pelaku. Korban disekap di sebuah rumah kosong milik orang tua pelaku, sedangkan pelaku sendiri diketahui jarang bersosialisasi dengan warga di sekitarnya. Dugaan pencabulan didatangani oleh Polres. Memang untuk TKP-nya di Alas Dowo Depesti. Karena memang adik ini domisili saat ini di Keboromo, kita melakukan pendampingan dari Dinas Sosial. Dan setelah kita lihat memang kondisinya sangat memprihatinkan, kondisinya juga lemah, kemudian tidak kurang stabil atau tidak kekontrol dari Dinas Sosial, sehingga hari ini nanti kita lakukan pendampingan, dibawa ke RSUD Suwondo untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Saudara, tetap bersama Sapa Indonesia Pagi untuk dialog kami pada pagi hari ini yang akan mengangkat mengenai Barada Eliezer, tersangka penembakan terhadap Brigadir Joshua yang siap mengajukan dirinya sebagai justice kolaborator. Bahkan kuasa hukumnya mengatakan Eliezer menembak Brigadir Joshua atas perintah. Siapakah orang yang memerintahkan hal tersebut? Akan diulas dalam dialog pagi hari ini. Dipandu Timothy Marbu. Merah Putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Crescent Milk kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus yang bisa ngerok and roll. Bisa ngerok lebih berasa, bisa ngerol pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care.
Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bantal air ini. Inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, penggulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. tetap semangat, butuh yang hangat. Baru Madu TJ Jahe Merah Mint dengan madu murni, jahe merah, dan mint membantu menjaga daya tahan tubuh. Madu TJ Jahe Merah Mint. Niatku Madu TJ hitam pahit dengan kualitas Madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Kepingan fakta baru terus bermunculan seiring penyidikan kematian Brigadir Yosua di rumah mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Terbaru, tersangka Barada Eliezer mengaku tidak ada peristiwa tembak-menembak dalam insiden yang menewaskan rekannya sesama ajudan itu. Tidak hanya itu, kuasa hukumnya Muhammad Burhanuddin juga menyatakan kliennya telah memberikan sejumlah pernyataan baru kepada penyidik kepolisian. Faktanya memang ada beberapa yang bergeser dari fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan sebelumnya. Dan Barada ini siap memang yang dituangkan di BAP terbaru itu ya dia cerita belak-belakan apa yang terjadi, apa yang dia lakukan, siapa pelakunya dan siapa-siapa di seputar tempat kejadian udah bongkar semua, udah ada di tim penyidik maksudnya. Ya, tapi itu juga udah dituangkan gitu ininya, kejadiannya di lantai taman dekat tangga dan ya nggak ada tembak-menembak, sebenarnya nggak ada. Bagaimana? Tidak terjadi tembak-menembak. Tidak terjadi tembak-menembak. Itu yang kemudian disampaikan oleh tulisan dari Barada Eliezer. Kuasa hukum Eliezer yang lain, Deoli Payumara, juga mengungkapkan jika kliennya selama ini mendapatkan tekanan. Salah satunya terkait skenario peristiwa yang tidak sesuai kejadian sebenarnya. Saat ini, Barada Eliezer juga mengajukan diri sebagai justice collaborator atau pihak membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Katanya Barada Eliezer siap jadi justice collaborator, betul itu? Betul. Alasannya? Pertama, jadi begini, beliau ini tadinya kan memang mengalami banyak tekanan-tekanan batin ya, tekanan mental karena masalah-masalah terdahulu dan mungkin karena perintah-perintah masa lalu.
sehingga dia terkontaminated di Perintah pikiran. seperti apa Pak Deolipa yang dimaksud? Ya, Dari ini yang siapa? masih pro justisia, Pak. Ketika masuk ke perintah, apa perintahnya itu adalah wilayah penyidikan. Jadi saya nggak bisa menyampaikan di publik sekarang ini. Ya, tekanan ini kan termasuk permintaan pembuatan skenario. Seolah-olah kejadiannya begini. Padahal dalam kenyataannya kejadiannya tidak begini, tapi begitu. Sementara itu, terkait pengajuan diri sebagai Justice Collaborator, Komnas HAM menyatakan akan kembali memanggil tersangka Barada Eliezer. Pemanggilan juga bertujuan untuk mengonfirmasi keterangan sebelumnya dan menggali informasi lainnya. Nah, sekarang saya masih mendengar ya, saya belum melihat faktanya bahwa dia katanya bersedia menjadi Justice Collaborator. Kami juga akan merencanakan akan kembali memanggil ulang saudara Barada E. Karena tadi saya katakan kesan atau ini kan sen saja ya, sen sebagai seorang orang yang sudah lama bekerja di hak asasi manusia, melakukan penyelidikan dan macam-macam. Saya punya sen yang memang harus dicari fakta-fakta lain, bukti-bukti lain supaya tidak terjadi apa yang disebut sebagai peradilan yang sesat gitu. Sejalan dengan Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK juga menyatakan terbuka dengan permintaan Barada Eliezer untuk menjadi Justice Collaborator, dengan syarat sepanjang dia dapat membuktikan dirinya bukan sebagai pelaku utama dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Tidak hanya kepingan fakta baru yang muncul dari pernyataan Barada Eliezer, di sisi lain Bareskrim juga terus mengembangkan penyidikan. Setelah menahan Irjen Verdi Sambo di Makobrimob Depok, Bareskrim juga menangkap ajudan dan sopir istrinya Putri Chandrawati. Barada RE dan Brigadir RR ditangkap tim khusus polisi dan dibawa ke Badan Reserse Kriminal Polri untuk ditahan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kepingan fakta baru ini terus bermunculan seiring penyidikan kematian Brigadir Joshua di rumah mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Yang terbaru, tersangka Barada Eliezer mengaku mendapatkan tekanan untuk mengakui skenario yang tidak seperti kejadian sebenarnya. Dan tidak hanya itu, Eliezer melalui kuasa hukumnya juga menyebut telah memberikan sejumlah pernyataan baru kepada penyidik kepolisian. Kita akan bahas soal fakta baru dalam kasus kematian Brigadir Joshua bersama sejumlah narasumber. Ada kuasa hukum dari Barada Eliezer, ada Deolipa Yumara atau Bang Olip, pengacara keluarga Brigadir Joshua, Pak Nelson Simanjuntak, dan Ketua Indonesia Police Watch IPW, Mas Sugeng Teguh Santoso. Selamat pagi Pak Sugeng, Bang Nelson, dan juga Bang Olip. Timothy, pagi Mas Nelson, dan juga Pak Olip ya, Mas Olip. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ternyata Bang Olip ini masih belum bergabung bersama kami, nanti akan bergabung bersama kami Bang Olip dalam perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya ke Bang Nelson, mungkin tidak banyak yang bisa dilakukan oleh keluarga Brigadir Joshua di titik ini selain menunggu dan berharap bahwa kebenaran akan terungkap dan pengadilan bisa berjalan dan memberikan rasa keadilan bagi korban. Tapi mungkin boleh diceritakan juga Bang Nelson kondisi keluarga sampai saat ini menanti kepastian dari kasus ini dan juga melihat perkembangan adanya tersangka baru, adanya cerita yang benar-benar berbeda dari awal-awal yang kita dengar pada saat kasus ini baru mencuat mengenai keterlibatan dari Barada E maupun orang-orang yang dikatakan terlibat oleh Barada E. Bagaimana Bang Nelson? Terima kasih Bung Timothy. Selamat pagi. Praise the Lord. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk keluarga sampai saat ini sehat-sehat saja. Sebagaimana biasa, tidak ada yang harus dimasalahkan. Karena kalau secara menyeluruh, fulfill, nah apa yang mau kami bilang di sini, dari awal kami sudah sampaikan, investigasi keluarga tetap, engkau begini, aku begini, sama saja semua. Begitu kondisi. Yang kedua, Barada E, nanti sesuai alfabet, Barada ini dapat semua. Sudahlah. Mari kita lihat perkembangan sejauh mana yang sudah dilakukan oleh penyidik. Akhirnya aroma-aroma ini terungkap satu-satu.
Tidak ada yang bisa dipungkiri. Apalagi para petinggi negara ini sudah baik hati, berkenan. Terbukalah. Mari kita lihat, apapun namanya, bukti-bukti, dokumen dan lain-lain akan mengungkap ini semuanya. Apalagi kalau ini mengarah kepada pengadilan. Demikian. Kalau nama Barada Eliezer Brigadir RR ini sendiri kan berarti bekerja di sekitar Brigadir Joshua juga. Apakah keluarga mengenal juga nih sebenarnya atau paling tidak pernah diceritakan, Pak Nelson? Kalau kenal mengenal tidak kenal. Namun kembali kami rewind, beliau Barada J dari awal Juni dari via pembicaraan, handphone, WA senantiasa mengatakan ada yang akan menghabisi saya. Nah, dari sana tentu sudah feeling beliau itu kawan-kawan satu squad. Dia sudah merasa ada yang iri hati, tidak senang dengan apa yang dilakukannya. Coba kita lihat satu-satu dokumen-dokumen yang sudah kami berikan. Tampaknya tidak ada yang meleset, ada semua di situ. Demikian. Alasannya diungkap tidak ke keluarga, Bang Nelson? Mengapa sampai ada yang ingin menghabisi? Ya, itu tadi. Rivalitas, sakit hati, iri hati, melihat kegiatan, kebaikan, perilaku dari Barada almarhum Joshua yang dia lakukan, baik depan keluarga dari mulai kecil, di Jambi sampai kepada bertemu keluarga baik, ibu baik. Inilah pesan terakhir sampai menit-menit kematiannya. Semua trial ini jadi berubah. Oke. Saya ke Mas Sugeng terkait dengan perkembangan dari penyidikan yang sekarang yang sudah dibentuk tim khususnya. Ini benar-benar menunjukkan keseriusan dari kepolisian untuk mengungkap karena publik juga menuntut hal ini bisa terungkap seterang-terangnya gitu. Tampaknya memang ada, apalagi kalau sekarang kita mendengar informasi tersangka baru yaitu Brigadir RR ini bukan pasal 38 lagi atau sekarang ini 340 yang menjeratnya gitu, dan ini sudah masuk ke dalam pembunuhan berencana. Mungkin komentar dari IPW melihat perkembangan dari kasus yang melibatkan banyak personil kepolisian ini bagaimana? Jadi ada beberapa hal ya, ada 4 setidaknya saya mau sampaikan ya. Pertama, tren pengungkapan kasus ini menanjak positif ya. Mulai dari pembentukan tim khusus, penonaktifkan Sambo, otopsi ulang, kemudian pemeriksaan Irsus, kemudian bergerak lagi pencabutan kuasa ya. Ini satu pergerakan yang sangat positif dan di akhir ini cepat. Jadi menurut saya kasus ini akan terungkap. Yang kedua, ini yang menurut saya sangat penting ya. Ternyata hasil pemeriksaan Irsus itu mengangkut ya, kalau istilah saya mengangkut 25 orang. Kita tidak menduga, IPW tidak menduga, masyarakat tidak menduga bahwa terbentuk satu solidaritas ngawur gitu ya. Bahkan istilah saya ini TSM nih, terstruktur, masif, sistematis ya. Jadi tindakan pelanggaran kode etik ini terstruktur, masif dan sistematis ya. Sistematisnya apa? Barang bukti sepakat dihilangkan ya. Sistematis. Terstruktur itu karena struktur dari struktur Jenderal Bintang 2 sampai ada pada Tamtama ya, pada Bayangkara. Bintang 1, Kombes, AKBP. Kemudian masif ini begitu melibatkan berbagai kesatuan ya. Jadi ini saya melihat seperti sebetulnya ada geng ini ya. Ada geng dalam tanda kutip, geng kejahatan di institusi kepolisian. Ini yang kemudian IPW melihat nanti bisa dikaitkan dengan kaitannya mesti diteliti 25 orang ini apakah masuk dalam Satgasus
ya. Ini saya sedang teliti ya kaitannya dengan 25 orang ini apakah masuk dalam Satgasus. Dan saya mendengar informasi ada upaya-upaya perlawanan di luar ya yang harus juga diteliti, diantisipasi oleh Polri, karena tidak saja 25 orang ini, masih ada mungkin masih bisa keterlibatan pihak lain ya. Jadi seperti ini. Yang ketiga saya mau sampaikan, pasal 340 artinya antara niat mau membunuh dengan pelaksanaan peristiwa matinya Brigpol J itu ada jeda waktu ya. Jadi jeda waktu ada sempat merencanakan, mempersiapkan. Loh, ini melibatkan siapa ini? Apa motifnya? Kalau pembunuhan yang direncanakan itu ada motif. Kalau 338 bisa saja karena khilaf ya. Jadi ada tugas dari tim sus untuk mengungkap motif ya karena pengenaan pasal 340. Itu yang mungkin menjadi catatan-catatan dari IPW ya. Keempat, mohon menjadi perhatian Pak Kapolri. Isu tentang grup kejahatan ini yang saya bilang sebagai geng mafia ini ya harus didalami. Apakah masih ada kelompok-kelompok seperti ini di dalam kepolisian? Karena berpusatnya kalau sementara ini dari pengungkapan fakta ya pada seorang pimpinan polisinya polisi. Ini kan ngeri ini ya. Ya 25 orang bersedia tenggelam bersama Ferdi Sambo. Ini nggak rasional menurut saya. Ada sesuatu yang melatar belakanginya. Apakah kepentingan, kekuasaan, atau gerakan-gerakan apa ada di dalamnya? Ini harus menjadi perhatian Pak Kapolri, Kompolnas, ya, kemudian Komisi 3 dan Presiden. Itu pun mungkin tidak lantas bisa menjawab mengapa harus sampai Brigadir J ini kehilangan nyawa. Itu pun belum bisa menjawab itu sebenarnya ya, Mas Sugeng ya. Ini peristiwa Brigadir J mungkin hanya menjadi trigger ya dari upaya penyelidikan adanya kelompok ini ya. Ini menjadi trigger. Jadi memang Brigadir J menjadi martir ya untuk membuka peristiwa adanya kelompok yang jahat ini ya, kelompok kejahatan ini. Ini saya lebih tajam lagi ya, kalau menurut saya kasusnya sudah akan terungkap. Tapi mohon juga penyelidikannya dengan benar ya, jangan ada lagi sesuatu yang tidak benar. Saya percaya tim sus akan benar. Tapi harus didalami lebih lanjut adanya geng mafia yang bergerak dengan tindakan jahat ini. Jadi Anda mendorong agar khususnya Irsus mungkin di sini ya, karena kalau tim susnya kan lebih kepada kasus, tapi Irsus mendalami tidak hanya kasusnya saja. Betul, ya ada apa ya? Mohon dikaitkan apakah ini dikaitkan dengan Satgasus atau dengan apa? Ya motifnya. Kalau 340 berarti ada perencanaan. Berarti kehendak munculnya itu sudah dipersiapkan. Nah, ini pasti ada motif ya. Pasti ada motif, beda dengan 338. Bisa saja seketika khilaf, marah gitu ya, menembak mati ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sugeng. Nah, saya kembali lagi ke Bang Nelson. Ini yang menjadi hal menarik juga. Tapi tampaknya memang apa yang dalam hal ini Brigadir Joshua juga mungkin ada bukti-bukti ataupun beberapa hal yang menandakan bahwa nyawanya terancam, dan ini kan bisa menggambarkan apa yang dikatakan Mas Sugeng tadi. Ini jangan-jangan bukan hanya sesuatu yang mungkin khilaf pada saat itu, mungkin emosi ataupun alasan lain sehingga terjadinya pembunuhan, tapi lebih kepada karena ada pasal 340 yang saat ini disangkakan khususnya kepada Brigadir RR. Tampaknya ini ada jeda waktu antara kejadian dengan niat maupun perencanaannya, sehingga mungkin saja dalam jeda waktu tersebut ini yang ditangkap oleh korban Brigadir J atau Joshua di sini, dan apa yang ia ungkapkan kepada keluarga ataupun teman dan lain-lain ini bisa menjadi bukti adanya hal tersebut. Bang Nelson, apakah ada hal-hal yang menunjukkan ke arah sana selain yang tadi dikatakan bahwa akan dihabisi, dan ini benar kata-katanya memang akan dihabisi begitu ya Bang Nelson ya? Terima kasih Timothy. Dreams come true.
Ini satu kata kunci yang bagus. Hal kedua, kembali puluhan kali kita rewind dulu apa yang kami sudah investigasi dan laporkan ke pihak terkait, baik kepada penyidik maupun kepada hal teknis lainnya. Sepakat sekali dengan ICW Pak Sugeng. Pasal 340 kami nyatakan di situ yang pertama. Dilengkapi pasal-pasal yang ada sekarang. 338, junto 55, 56. Semua. Mereka, apakah diawali dari low level dulu? Nah, silahkan. Namun, semua untayan yang sudah kami sampaikan siapa-siapa, tidak ada dikatakan itu almarhum sebagai tersangka, mari kita buktikan. Yang ketiga tentunya, dari informasi handphone, WA, komunikasi dengan keluarga, ayah ibu, teman dekat almarhum, dan tentu bukti konkret yang bisa kami dokumentasi, ini semua sudah well done. Artinya, apapun itu tinggal pembuktian. Sama dengan sekarang, kalaulah ilustrasi ini untuk rakyat kecil cepat kali dipidana, ditangkap. Untuk kawan yang satu itu diamankan, diperiksa, ya bahasa pagi dia ditahan, sudah begitu aja lah. Baru nanti berkembang, dan tentu ini adalah konkordansi, konkuren dengan sebuah ungkapan tadi, kawan kita, ada kelompok, ada sebuah skuadron lah, yang akan melakukan sesuatu. Tentunya ini yang harus terungkap jelas, ada apa dengan ini. Kita harapkan bahwa hukum itu harus terang benderang, dan hukum itu harus menjadi obat penyembuh bagi siapa yang menginginkannya. Demikian. Mas Sugeng tadi sempat menyatakan bahwa mendapatkan mungkin ya sinyal begitu bahwa masih ada pihak di luar, bahkan di luar 25 oknum kepolisian yang dikatakan mencoba menghalangi penyidikan ini, masih ada upaya untuk mencoba mungkin menghalangi tadi ya Mas Sugeng ya, ataupun masuk ke dalam penyidikan yang saat ini berlangsung gitu. Bagaimana tanggapan Anda Bang Nelson mengingat bahwa ternyata upaya itu masih berjalan dan ternyata masih ada pihak lain lagi yang berkepentingan agar penyidikan ini tidak berjalan dengan mulus? Dari 25 ini pun sudah dibedah, sudah kelihatan mana-mana perwira tinggi, perwira menengah, dan sampai sisanya. Tentunya begitu ini dilakukan separated system, dipenuhi semua alat bukti, termasuk ya kembali ke hal lama lagi, CCTV, lingkungan, Pak RT, dan sebagainya, sudah cukup lah. Semakin banyak nanti, ini fata morgana jadinya. Seakan-akan nilai-nilai luhur keadilan itu kok belum kelihatan. Kembali ke kami, keluarga. Sampai kapan kita memperoleh sebuah titik keindahan di dunia pengadilan? Apakah nun jauh di Sungai Bahar sana tidak memperoleh keadilan lagi di Nusantara ini? Demikian. Tapi semua itu kan bisa saja, Bang Nelson, satu dua yang mungkin akhirnya tidak, ya taringnya tidak setajam yang diduga karena upaya-upaya eksternal yang mencoba menghalangi penyidikan. Ini kan juga pasti akan mengecewakan bagi keluarga kalau memang sampai tidak terungkap karena masih ada upaya dari luar. Bagi kita sepanjang ini tidak ada bahasa aib. Kalau memang harus gugur demi pemerintah, demi nusa bangsa, mari siapapun itu sudah rela berkorban. Sudah ada fakta integritas untuk itu, yang menyiapkan dirinya untuk NKRI. Namun, kalau ini dipermainkan, diputar-putar, bulat apa ini bahasa, mutar-mutar di situ aja. Saya berpikir secara pribadi maupun secara PH, kuasa hukum, capek enggak ini kita melihat ini di media? Saya kembalikan ke kita. Apa sejauh ini? Saya paling simpati kepada Pak Mahfud dan Presiden. Sudahlah, terbukalah, jujurlah. Berulang-ulang saya mengutip pendapat-pendapat para ahli. Apa pengakuan, kejujuran, alat bukti
dan dokumen semua tidak cukup, kembali kami ungkap, Magelang dan Jakarta itu hadirkan kami kembali. Pada waktunya ini akan lebih komplit jika ini sudah transparansi dan tinggal dibawa ke pengadilan. Demikian. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini dan nanti semoga nanti kami sudah bisa mengontak dan tergabung dengan Bang Deoli Payumara, kuasa hukum dari Barada Eliezer untuk minta keterangan lebih lanjut. Karena terkait dengan BAP dari Baradae sepanjang akhir pekan kemarin yang tampaknya bisa mengubah kasus ini, terutama juga untuk mengetahui siapa sebenarnya menjadi orang yang memerintahkan pembunuhan ini. Kami akan bahas usai jeda berikut ini. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Masuk angin, pakai Plosa. Oles, kerok, pijat di sini. Angin terasa cepat keluar. Plosa, atasi tubuh dan kepala. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. 1, 3. Saudara-saudara, kini waktunya telah tiba. Kalian semua bersiaplah untuk hadiah luar biasa. Ajakin yuk teman tetangga keluarga berlangganan Pos Media. Makin banyak ngajaknya, makin beneran tanpa batas hadiahnya. Nah, kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kita masih bersama Mas Sugeng dari Indonesia Police Watch dan juga ada Bang Nelson Simanjuntak, tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua. Saat ini kita mencoba untuk terhubung dengan Bang Deoli Payumara, ini kuasa hukum dari Baradae. Selamat pagi, Bang Olip. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Pak Sugeng. Lama nggak berjumpa. Selamat pagi. Iya, Mas. Selamat pagi. Kawan lama ini. Iya, kita baru bisa mendengar suara Bang Olip aja nih. Nanti gambarnya kami coba untuk tayangkan juga. Bang Olip, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.
yang kita dapatkan informasi dari tim kuasa hukum Baradae, tampaknya pernyataan di BAP ini akan bisa menguak fakta yang sebenar-benarnya. Untuk Baradae sendiri mungkin tidak mudah ya Bang Olip untuk bisa berbicara sejujur-jujurnya, terutama dalam hal ini kan dikatakan menyebutkan nama-nama, semua nama-nama yang terlibat. Dan dalam nama-nama tersebut termasuk ada orang-orang yang pangkatnya lebih tinggi atau bahkan jauh lebih tinggi daripada Baradae. Mungkin Anda bisa menceritakan bagaimana prosesnya sampai Baradae ini bisa akhirnya menyatakan semua hal tersebut, dan apakah semua itu akan bisa dipertanggungjawabkan Baradae beserta dengan bukti-bukti? Ya, ini kalau bicara prosesnya tentunya yang paling berwenang adalah penyidikan dari Barreskrim Mabes Polri ya. Tapi kalau kami yang mengikuti prosesnya memang posisi Baradae ini dari orang yang individu yang tertekan, galau, terus ketakutan, kemudian setelah kita treatment dengan kejiwaannya dia bareng-bareng dengan tim penyidik, didapatlah suatu cerita yang lebih kurang lengkap. Artinya fakta-faktanya disampaikan secara lengkap, kemudian siapa-siapanya juga disampaikan secara lengkap, dan ini dari hati berbicaranya, dari hati dan dari pengalaman yang dialami. Gitu, Bang. Diceritakan tidak, Bang Olip, mungkin kurun waktunya, apakah hanya kejadian itu saja yang diceritakan atau pada hari itu saja? Karena kalau kita berbicara, barusan kita berbicara dengan Mas Sugeng dan juga dengan Bang Nelson, kalau ini memang pembunuhan berencana, pasal 340, ada jeda waktu antara perencanaan hingga kejadian. Apakah sampai ke sana juga diceritakan? Ya, sampai tentunya, sampai. Ketika ada, kan kabarnya kan hari ini kemarin ada tersangka baru dengan posisi pasal 340. 340 KUHP ini kan artinya pembunuhan berencana. Ya. Ketika pembunuhan berencana dan saksi kuncinya adalah si Baradae, ya tentunya diceritakan, gitu. Berarti diceritakan sampai alasannya juga, begitu? Nah, itu yang nggak kita sampaikan ke publik, alasan atau apa. Oke. Tapi yang pasti juga fakta yang terungkap bahwa tidak ada tembak-menembak sebenarnya. Benar-benar ini murni pembunuhan ya, Bang Olip? Ya, kalau sudah bicara begitu ya, begitulah. Oke, dan perintah? Berdasarkan perintah yang dilakukan? Ya. Oke, tapi Baradae apakah mengakui dalam khususnya untuk menembak dirinya sendiri kah atau apa yang terungkap? Maksudnya? Untuk melakukan penembakannya? Ya ada perintah lah. Ya kan, nggak ada motif dia ini kan membunuh sebenarnya. Baradae sendiri tidak ada motif gitu ya? Iya. Nggak ada motif ya. Kalau untuk perintahnya itu sendiri, apakah termasuk juga bukan desakan ya, tapi pemaksaan atau bahkan ancaman kepada Baradae untuk melaksanakan perintah? Itu nanti diuji di persidangan. Apakah ada pemaksaan, apakah ada perintah atau apa, nanti di persidangan diuji. Oke. Juga untuk senjatanya, Bang Olip, itu berasal dari manakah? Apakah milik Baradae kah atau sebenarnya milik siapa? Ya, nanti diuji di persidangan semuanya, termasuk senjata, dari mana, kemudian bagaimana cara menembak, siapa yang memberi perintah, itu diuji di persidangan. Jadi ini masuk dalam kategori pro justisia di penyidikan ini. Oke. Bang Olip, semua ini kan merupakan informasi yang sangat sensitif, terutama juga karena menyangkut beberapa pihak yang kalau menerima perintah tentu saja ini yang menjadi pihak yang berkepentingan agar fakta tidak terungkap gitu. Ini menunjukkan bahwa posisi Baradae sangat-sangat krusial pada saat ini. Ada tanggung jawab yang besar di Baradae. Tidak hanya itu, mungkin resikonya juga sangat besar di Baradae. Bagaimana perkembangan perlindungan kepada Baradae dari LPSK, Bang Olip? Ya, kalau yang bertanggung jawab dan perlindungan terhadap Baradae, yang pertama memang dari Mabes Polri sendiri sudah bertanggung jawab melindungi Baradae dari segala macam kemungkinan yang ada ya. Yang kedua ya tentunya lembaga perlindungan saksi dan korban ini juga penting juga. Jadi memang selain dari Barreskrim, kami juga memohon nanti mengajukan konsultasi ke LPSK apa bisa dia sebagai saksi kunci diajukan sebagai
yang dilindungi oleh LPSK. Ini pada siang hari ini kami mungkin akan menyambangi LPSK untuk kita berkonsultasi dulu. Kalau dari Baradae sendiri, kalau perlindungannya hanya dari kepolisian saja, apakah merasa bahwa kurang nyamankah atau untuk meyakinkan lagi kah mengapa harus ke LPSK atau bagaimana kondisinya di dalam? Ya, secara prosedur kepolisian sudah nyaman lah. Baradae sudah nyaman di Barreskrim. Artinya sudah tenang, sudah nyaman dan tidak ada satu kurang apapun juga dalam perlindungan dari Barreskrim. Jadi kami sebagai kuasa hukum Baradae sangat mengapresiasi kerja kepolisian, kerja penyidik, kerja dari Barreskrim, dan mungkin apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri atas apa yang sudah diperintahkan dalam penanganan perkara ini. Nah, hanya saja ketika kita berbicara LPSK, tentunya kita perlu juga supaya keamanan psikis, keamanan kejiwaan, keamanan fisik Baradae ini terjamin. Kemudian mudah-mudahan ke depan di persidangan ini sangat membantu Baradae dalam menghadapi perkara ini. Apakah nanti dia bisa dipersalahkan atau diberikan hukuman atau malah lepas dari hukuman. Ini yang menjadi satu posisi krusial buat kami untuk menjaga kepentingan hukum dari Baradae. Adakah sebenarnya yang masih mencoba untuk mengganggu, mengusik ataupun berbicara dengan Baradae untuk mengubah ceritanya, dan apakah kuasa hukum mendeteksi ada hal tersebut? Saat ini tidak ada. Saat ini Baradae aman dalam perlindungan Barreskrim Mabes Polri. Jadi tidak bisa diakses juga oleh siapapun pihak di luar penyidik ya? Dan tidak kuasa bisa. hukum? Aman. Oke. Nah, kalau kita melihat kronologi dari kejadiannya, Baradae tampaknya banyak mengungkapkan hal-hal yang baru, setidaknya dari informasi yang kita dapatkan. Tapi yang menarik adalah bahwa Baradae saat tiba di lokasi kejadian ini sebenarnya belum memegang pistol, bahkan melihat ada pihak lain yang sudah memegang pistol. Tidak bisa kami jawab, Pak. Itu sudah masuk ke materi penyidikan, Pak. Oke. Perintahnya sendiri apakah terkait dengan pembunuhan sajakah atau ada perintah lanjutan mungkin juga untuk membentuk cerita atau apa saja sebenarnya yang diperintahkan? Begitu juga, Pak. Tidak bisa kami jawab. Itu sudah masuk ke materi penyidikan. Oke, baik. Terima kasih, Bang Olip. Tetap bersama kami. Ya. Kita saat ini akan tersambung dengan pakar hukum, ada Kang Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi, Kang Asep. Selamat pagi Pak Nelson, selamat pagi Pak Sugeng, selamat pagi Pak. Pagi, Kang Asep. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami, Kang Asep. Tentu memang banyak yang ingin kita ketahui, Kang Asep, dari kasus ini. Tapi ya seperti tadi di jawaban Bang Olip, sebenarnya banyak juga yang merupakan materi penyidikan gitu. Tapi ada beberapa hal yang sudah terungkap, yang sudah terbuka, yang menunjukkan bahwa ada cerita yang lebih besar di sini, Kang Asep. Terutama juga pada saat penetapan dari Brigadir RR nih, tersangka baru dengan pasal yang disangkakan pasal 340. Nah, inilah yang mungkin menjadi perbincangan karena ini merupakan perencanaan pembunuhan gitu, Kang Asep. Nah, Anda sendiri melihat semakin terungkapnya kasus ini, tampaknya semakin penting juga mengetahui apa motivasinya, siapa dalang di baliknya, dan bagaimana agar hal tersebut bisa terungkap mungkin nanti di pengadilan, Kang Asep. Ya, saya katakan selalu ya, kita harus hormati prosedural ini dan kita detik-detik detak jantung mulai terkuak gitu kan. Detik-detik terang ini sudah mulai nampak, walaupun Pak Sugeng dan Pak Nelson kadang-kadang suka nggak sabar itu kan. Karena dua guru saya kan, ya. Nah, kalau saya kan sabar, hormati, nggak usah ada persepsi, ada asumsi atau persepsi. Ya, nah, sekarang fakta-fakta terkuat. Nah, sejak Baradae diumumkan sebagai tersangka di dulu sementara 338 gitu kan. Dari situ ada unsur ya penyertaan dan bantuan. Artinya kan ada yang menyuruh, melakukan, turut serta, membantu, menganjurkan. Nah, ketika sekarang Baradae ya berubah ya dalam berita acaranya, artinya apa? Semakin terkuak lagi. Siapa ini yang melakukan? Siapa yang menyuruh melakukan? Ya, aktor intelektualnya detik demi detik tadi saya katakan ya semakin nampak titik-titik ini. Artinya apa? Ya, tadi awal juga saya katakan, mungkin sementara kan hak penyidik untuk menetapkan dengan pasal 338. Mungkin esok lusa kan saya katakan bisa berubah menjadi 340 ya. Karena ini kan masih penyidikan. Penyidikan itu membuat terangnya perkara, dan tidak pidana tersebut. Nah, perkara sekarang semakin terang semua kan. Nah, kalau ketika semakin terang, kita harapkan ya, saya kira publik ekspektasinya tidak
kecewa gitu. Artinya apa yang selama ini suka diteriakin oleh Pak Nelson maupun Pak Sugeng ya nampak gitu bahwa ini akan terbuka semuanya ya. Tapi kita sebenarnya selalu kita sabarlah, hormati prosedur. Saya kira penyidik-penyidik kepolisian tuh saya kira udah pengalaman bahwa ujungnya akan skenario ini akan terbuka siapa pelaku-pelaku yang sebenarnya kan. Dan betul kan oleh Pak Delipa tadi, semuanya kan akan dibuktikan di pengadilan. Peran harus dibuktikan. Kalau sekarang hak penyidik untuk menentukan ya siapa-siapa pelakon ini dan pasal-pasal mana. Tapi sekali lagi kalau ini ada kesalahan-kesalahan akan nampak juga dan hak pihak-pihak juga ya, entah proses peradilan, entah P21 tidak jadi. Tapi saya akan nampak kok dengan sekarang saya kira mungkin nggak. Ya, beberapa waktu lagi juga udah kelihatan kok semuanya. Oke. Bang Olip sedikit saja. Ini kan saat ini Brigadir E ini, maksud kami Baradae, saat ini mengajukan sebagai justice collaborator. Benar ya, Bang Olip ya? Ya, kita sedang dalam upaya itu. Sedang dalam upaya menjadi justice collaborator. Apa yang diharapkan dengan bisa menjadi justice collaborator ini, Bang Olip? Harapannya banyak sih. Pertama, membuat persoalan ini menjadi sangat terang sekali. Yang kedua, perlindungan pengamanan lebih nyata dan aman sekali juga, aman buat Baradae. Dan yang ketiga untuk kepentingan persidangan, karena nanti kita harapkan LPSK juga bisa menjadi kesaksian, memberikan kesaksian tentang kepentingan hukumnya Baradae. Oke, tapi tanpa menjadi justice collaborator, tidakkah Baradae memang harus sejujur-jujurnya mengungkap apa yang ia ketahui mengenai kasus ini? Iya dong, kalau dia sudah menyesali perbuatannya, sudah berpasrah pada Tuhan, tentunya dia pasti akan bicara apa adanya. Ya, maksud saya itu bisa dilakukan tanpa harus menjadi justice collaborator atau memang harus? Bisa aja. Oke, saya kembali ke Kang Asep. Melihat kasus seperti ini, apakah memang dengan menjadi justice collaborator maka ini akan bisa membantu pengungkapan yang sebenarnya kah? Atau memang ya seperti saya bilang tadi, sebenarnya justice collaborator atau tidak, seseorang itu memang harus mengungkap sebenarnya apa yang ia ketahui terkait dengan insiden tersebut? Ya, jadi di Undang-Undang Perlindungan Saksi ya, di Undang-Undang Saksi maupun di aturan Mahkamah Agung jelas bahwa JC itu ya bukan pelaku utama, kata kunci itu. Dan dia membuka aib siapa pelaku utamanya. Nah, sekarang kan kalau sekarang Baradae membuka berarti Baradae bukan pelaku utama ya. Entah dia membantu, entah ikut serta ya atau disuruh, itu tinggal persoalan. Nah, berarti pelaku utamanya dibuka oleh Baradae karena Baradae sejak awal juga tanda petik ya disebutin baku tembak. Nah, sekarang bukan baku tembak ya. Nah, berarti ada pelaku utama dan Baradae yakin dapatkan pasti kalau misalnya harus mendapatkan JC. Tapi tadi katakan oleh Pak Delipa bahwa dia sudah aman di kepolisian, saya pikir itu sudah cukup kan. Tapi tetap prosedur hukum harus dibuka. Kalau JC itu kan tidak hanya nanti di kepolisian, termasuk sampai di pengadilan. Nanti apakah hakim akan menggabungkan JC atau tidak. Tapi kalau lihat detik-detik ini, saya pikir JC-nya harus dikabulkan dari Baradae ini. Gitu. Ini bisa memberikan keringanan nantinya dalam proses pengadilannya? Itu karena asalnya kita menduduh bahwa Baradae adalah pelakunya kan atau yang melakukan. Nah, sekarang semakin terbuka tadi ya, ada tanda petik ya berbeda berita acaranya dan pasalnya akan berubah ke arah 340 ya otomatis si JC ini akan dapat keringanan ya. Oke. Mungkin tanggapan dari Bang Nelson bahwa mungkin memang ada beberapa pihak yang akan mendapatkan keringanan. Bisa jadi terlibat sekali lagi itu nanti kita lihat dalam pengadilan. Tapi setidaknya ini bisa membantu mengungkapkan cerita sebenarnya. Nah, tanggapan dari keluarga mungkin yang mengetahui bahwa mau tidak mau memang harus ada beberapa justice collaborator, beberapa orang yang diberikan keringanan meskipun bisa jadi ada keterlibatan, Bang Nelson. Bandul sudah mengayun, misteri akan terungkap kalau ditanya keluarga sejak awal. Keadilan adalah segalanya. Kenapa? Mereka adalah the man we call the league. Kalau kita sebut sedemikian, orang awam yang tidak tahu apa-apa, tapi harus korban putra terbaiknya untuk negara. Pengorbanan itu jangan sia-sia, harus dibuktikan. Kalau memang the best, the big, the gold crime ini harus disembunyikan. Wah, ini tidak ada mungkin. Kami di belakang atau terdepan untuk mengungkap ini dan Dewi Keadilan itu ada di mana-mana. Tidak akan terungkap. Tadi Kang Asep dengan seragam Jawa Baratnya ahli pidana di Republik ini salah satunya sudah melengkapi, sering diskusi-diskusi ini. Sudahlah,
Harus peraturan mana lagi yang kita cari? Kami katakan itu, hukum itu harus obat. Bukan hukum itu sebagai penawar. Namun, kalau memang harus menunggu lagi KUHP terbaru, walau. Pada prinsipnya, keluarga menanti sebuah titik terang keadilan dari Provinsi Jambi menjauh di sana. Jika Dewi keadilan masih ada, kami yakin dan percaya sekali. Negara hukum, Panglima sebagai hukum, memang akan terwujud dengan kemerdekaan kita di bulan ini. Terima kasih. Baik, Pak Nelson. Mas Sugeng, kita tidak tahu bagaimana kondisi psikologisnya. Kalau ada 25 yang diduga mencoba menghalangi penyidikan, ada mungkin segelintir lagi yang terlibat langsung dalam kasus ini. Sangat pelik memikirkan bagaimana seorang seperti Baradae yang ya kita tahu ini pangkat terendah di dalam kepolisian, harus melaporkan orang-orang di atasnya, bahkan orang-orang yang menengah pun harus melaporkan orang di atasnya lagi di tingkat yang lebih tinggi lagi. Psikologis dalam korpsnya ini saya tidak terbayang juga bagaimana ini bisa benar-benar terungkap kalau semuanya akhirnya bisa seperti Baradae menjadi justice kolaborator, mengungkapkan yang sebenar-benarnya walaupun itu harus melaporkan orang yang berada di atasnya atau atasan langsungnya. Mas Sugeng, bagaimana agar ini tetap bisa berjalan, tidak ada keengganan, keseganan untuk mengungkapkan nama maupun peran sebenarnya dalam kasus ini? Kalau Baradae dalam posisi sekarang ini sudah bebas memberikan keterangan, ya. Yang harus dijaga oleh Pak Olive adalah konsistensi dari kliennya untuk membuka lebih jauh lagi. Yang kedua, dalam kaitan dengan 25 orang dan 1 bintang 2 ini membelalakan mata saya, ya. Artinya ketika 25 orang ini masuk terungku, ya, terperangkap, sebelumnya mereka pasti berjejaring dan mempunyai satu hubungan erat, sehingga ketika ada sesuatu yang harusnya ditegakkan sesuai aturan, mereka bisa bersepakat sama-sama, ya. Ini garis bawah ini, ya, mereka bisa bersepakat sama-sama melanggar hukum dengan melakukan obstruction of justice secara berjemaah, ya. Ini kan kerja geng ini, ya, bisa geng mafia ini, gitu loh, saling menutup, ya, bersama-sama. Ini mengerikan. Saya menemukan fenomena lain dari kasus ini, bukan hanya sekedar matinya Brigpolye, ya, dan sekedar pengakuan Baradae harus diperdalam. Jadi saya mau ngirim pesan kepada Pak Kapolri, hati-hati di dalam institusi Anda ada geng mafia yang bisa sama-sama berusaha melakukan pelanggaran hukum. Nah, ini harus diteliti. Mengapa ini ada? Ini juga IPW sedang menelisik, ya. Kita sudah punya informasi yang sudah beredar luas tentang adanya Satgasus, ya. Apakah itu betul dari kelompok ini? Apakah ada kepentingan di sana, ya? Kita buat IPW kasus ini matinya Brigpolye sudah, menurut saya setelah kita kawal hampir 1 bulan, kami mungkin akan berusaha undur diri, ya, sudah tidak menjadi concern lagi, tapi bergerak kepada isu yang baru, dugaan geng mafia kejahatan di dalam kepolisian. Jadi gitu, ya. Justru IPW akan pertama melangkah ke sana, ya? Iya, kami akan bergerak ke sana. Ini sudah tim sus pasti keahliannya mengungkap tindak pidana kejahatan itu, wah, mereka jenderal-jenderal yang ahli. Nah, Irsus sekarang menjadi perhatian Irsus. Irsus untuk mendalami ini, dan kami di luar Indonesia Police Watch akan mendalami lebih lanjut. Dugaan adanya geng mafia yang melanggar hukum di dalam institusi kepolisian. Memang ini agak-agak membelalakan mata. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sugeng. Mas Olive, Bang Olive, terakhir, Anda sudah, ya tentu saja tim kuasa hukum sudah berbicara dengan Baradae
Anda mungkin mendapatkan gambaran yang lebih baik, pastilah, bukan mungkin, pasti mendapatkan gambaran yang lebih baik. Sebenarnya kasus ini sebesar apa sebenarnya Bang Oli? Melibatkan sampai setinggi apa? Apa yang kita tidak ketahui mengenai magnitude dari kasus ini? Apakah yang baru kita lihat bahkan 25 orang yang terlibat, bukan terlibat dalam kasus, tapi yang tidak terlibat untuk mencoba menghalangi penyidikan, adanya jenderal di situ, apakah ini saja belum sepenuhnya yang kita lihat dari apa yang sebenarnya ada dalam kasus ini, Bang Olip? Ya, kalau ukuran besar atau enggak besarnya saya nggak bisa ukur ya, kan relatif kita ya, besar atau kecilnya ya. Tapi ini kasus ini signifikan intinya signifikan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik, kepentingan kepolisian, bahkan kepentingan negara. Mungkin kasus ini kedepannya akan jadi satu contoh kasus yang harus kita selalu perhatikan ke depannya, supaya nanti lembaga-lembaga negara akan menjadi lebih baik, kepolisian menjadi lebih baik. Ya, ini kasus ini. Nah, ukuran besarnya saya nggak tahu, tapi itulah isinya dari perkara ini. Oke, kita akan lihat perkembangannya tentu saja dalam proses hukum ke depannya. Terima kasih Bang Olip, Deolipa Yumara sudah bergabung bersama kami, kuasa hukum dari Baradae, dan juga dari Bang Nelson Simanjuntak, ini kuasa hukum dari keluarga Brigadir J. Mas Sugeng dari PW, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami, dan juga Kang Asep Iwan Iriawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Nah, saudara, usai jeda kami akan hadir dalam segmen Tanya Jawab seputar vaksinasi COVID-19 bersama Bayu Sutiono usai jeda berikut ini. Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Makanya, cheesy corn dog-nya pakai Kraft Quick Melt. Pasti leleh, anti encer, anti gagal. Yang lain cuma ngaku-ngaku leleh. Kayak di resto. Lelehnya asli, semangatnya pasti. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga, dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan susu dan gandum. Baru, Biskuit Bolu Susu dengan krim coklat. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin sop kapsul. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Tampaknya semakin penting juga mengetahui apa motivasinya, siapa dalang di baliknya, dan bagaimana agar hal tersebut bisa terungkap mungkin nanti di pengadilan, Kang Asep. Ya, saya katakan selalu ya, kita harus hormati prosedural ini dan kita detik-detik detak jantung mulai terkuak gitu kan. Detik-detik terang ini sudah mulai nampak, walaupun Pak Sugeng dan Pak Nelson kadang-kadang suka nggak sabar tuh kan, karena dua guru saya kan, ya. Nah, kalau saya kan sabar, hormati, nggak usah ada persepsi, ada asumsi atau persepsi, ya. Nah, sekarang fakta-fakta terkuat. Nah, sejak Baradae dihubungkan sebagai tersangka di dulu sementara 38 gitu kan,
Dan di situ ada unsur ya penyertaan dan bantuan. Artinya kan ada yang menyuruh, melakukan, turut serta, membantu, menganjurkan. Nah, ketika sekarang Baradae ya berubah ya dalam berita acaranya, artinya apa? Semakin terkuak lagi. Siapa ini yang melakukan? Siapa yang menyuruh melakukan? Ya, aktor intelektualnya detik demi detik tadi saya katakan ya semakin nampak titik-titik ini. Artinya apa? Ya, tadi awal juga saya katakan, mungkin sementara kan hak penyidik untuk menetapkan dengan pasal 338. Mungkin esok lusa kan saya katakan bisa berubah menjadi 340 ya. Karena ini kan masih penyidikan. Penyidikan itu membuat terangnya perkara dan tidak pidana tersebut. Nah, perkara sekarang semakin terang semua kan. Nah, kalau ketika semakin terang, kita harapkan ya, kira publik ekspektasinya tidak kecewa gitu. Artinya apa yang selama ini suka diteriakin oleh Pak Nelson maupun Pak Sugeng ya nampak gitu bahwa ini akan terbuka semuanya ya. Tapi kita selalu kita sabarlah, hormati prosedur. Saya kira penyidik kepolisian tuh saya kira udah pengalaman bahwa ujungnya skenario ini akan terbuka siapa pelaku-pelaku yang sebenarnya kan. Betul, kan oleh Pak Delipa tadi, semuanya kan akan dibuktikan di pengadilan. Peran harus dibuktikan. Kalau sekarang hak penyidik untuk menentukan ya siapa pelakon ini dan pasal-pasal mana. Tapi sekali lagi kalau ini ada kesalahan akan nampak juga dan hak pihak-pihak juga ya, entah proses peradilan, entah P21 tidak jadi. Tapi saya akan nampak kok. Dengan sekarang saya kira mungkin nggak. Ya, beberapa waktu lagi juga udah kelihatan kok semuanya. Oke. Bang Olip sedikit saja. Ini kan saat ini Brigadir E ini, maksud kami Baradae, saat ini mengajukan sebagai justice collaborator. Benar ya, Bang Olip ya? Ya, kita sedang dalam upaya itu. Sedang dalam upaya menjadi justice collaborator. Apa yang diharapkan dengan bisa menjadi justice collaborator ini, Bang Olip? Harapannya banyak sih ya. Pertama, membuat persoalan ini menjadi sangat terang sekali. Yang kedua, perlindungan pengamanan lebih nyata dan aman sekali juga, aman buat Baradae. Dan yang ketiga untuk kepentingan persidangan, karena nanti kita harapkan LPSK juga bisa menjadi kesaksian, memberikan kesaksian tentang kepentingan hukumnya Baradae. Oke, tapi tanpa menjadi justice collaborator, tidakkah Baradae memang harus sejujur-jujurnya mengungkap apa yang ia ketahui mengenai kasus ini? Iya dong, kalau dia sudah menyesali perbuatannya, sudah berpasrah pada Tuhan, tentunya dia pasti akan bicara apa adanya. Ya, maksud saya itu bisa dilakukan tanpa harus menjadi justice collaborator atau memang harus? Bisa aja. Oke, saya kembali ke Kang Asep. Melihat kasus seperti ini, apakah memang dengan menjadi justice collaborator maka ini akan bisa membantu pengungkapan yang sebenarnya kah? Atau memang ya seperti saya bilang tadi, sebenarnya justice collaborator atau tidak, seseorang itu memang harus mengungkap sebenarnya apa yang ia ketahui terkait dengan insiden tersebut? Ya, jadi di Undang-Undang Perlindungan Saksi ya, di Undang Saksi maupun di aturan Mahkamah Agung jelas bahwa JC itu ya bukan pelaku utama, kata kunci itu. Dan dia membuka aib siapa pelaku utamanya. Nah, sekarang kan kalau sekarang Baradae membuka berarti Baradae bukan pelaku utama ya. Nah, dia membantu, entah ikut serta ya atau disuruh, itu tinggal persoalan. Nah, berarti pelaku utamanya dibuka oleh Baradae karena Baradae sejak awal juga tanda petik ya disebutin baku tembak. Nah, sekarang bukan baku tembak ya. Nah, berarti ada pelaku utama dan Baradae yakin dapatkan pasti kalau misalnya harus mendapatkan JC. Tapi tadi katakan oleh Pak Delipa bahwa dia sudah aman di kepolisian, saya pikir itu sudah cukup kan. Tapi tetap prosedur hukum harus dibuka. Kalau JC itu kan tidak hanya nanti di kepolisian, termasuk sampai di pengadilan. Nanti apakah hakim akan menggabungkan JC atau tidak. Tapi kalau lihat detik-detik ini, saya pikir JC-nya harus dikabulkan dari Baradae ini. Gitu. Ini bisa memberikan keringanan nantinya dalam proses pengadilannya? Itu karena asalnya kita menduduh bahwa Baradae adalah pelakunya kan atau yang melakukan. Nah, sekarang semakin terbuka tadi ya, ada tanda petik ya berbeda berita acaranya dan pasalnya akan berubah ke arah 340 ya otomatis si JC ini akan dapat keringanan ya. Oke. Mungkin tanggapan dari Bang Nelson bahwa mungkin memang ada beberapa pihak yang akan mendapatkan keringanan. Bisa jadi terlibat sekali lagi itu nanti kita lihat dalam pengadilan. Tapi setidaknya ini bisa membantu mengungkapkan cerita sebenarnya. Nah, tanggapan dari keluarga mungkin yang mengetahui bahwa mau tidak mau memang harus ada beberapa justice collaborator, beberapa orang yang diberikan keringanan meskipun bisa jadi ada keterlibatan, Bang Nelson. Bandul sudah mengayun, misteri akan terungkap kalau ditanya keluarga sejak awal. Keadilan adalah segalanya. Kenapa? Mereka adalah the man we call the league.
kalau kita sebut sedemikian, orang awam yang tidak tahu apa-apa, tapi harus korban putra terbaiknya untuk negara. Pengorbanan itu jangan sia-sia, harus dibuktikan. Kalau memang the best, the big, the gold crime ini harus disembunyikan. Wah, ini tidak ada mungkin kami di belakang atau terdepan untuk mengungkap ini, dan Dewi Keadilan itu ada di mana-mana. Tidak akan terungkap. Tadi Kang Asep dengan seragam Jawa Baratnya ahli pidana di Republik ini, salah satunya sudah melengkapi, sering diskusi-diskusi ini. Sudahlah, harus peraturan mana lagi yang kita cari? Kami katakan itu, hukum itu harus obat, bukan hukum itu sebagai penawar. Namun, kalau memang harus menunggu lagi KUHP terbaru, walau. Pada prinsipnya, keluarga menanti sebuah titik terang keadilan dari Provinsi Jambi menjauh di sana. Jika Dewi Keadilan masih ada, kami yakin dan percaya sekali, negara hukum, Panglima sebagai hukum memang akan terwujud dengan kemerdekaan kita di bulan ini. Terima kasih. Baik, Pak Nelson. Mas Sugeng, kita tidak tahu bagaimana kondisi psikologisnya. Kalau ada 25 yang diduga mencoba menghalangi penyidikan, ada mungkin segelintir lagi yang terlibat langsung dalam kasus ini. Sangat pelik memikirkan bagaimana seorang seperti Baradae yang ya kita tahu ini pangkat terendah di dalam kepolisian, harus melaporkan orang-orang di atasnya, bahkan orang-orang yang menengah pun harus melaporkan orang di atasnya lagi di tingkat yang lebih tinggi lagi. Psikologis dalam korpsnya ini saya tidak terbayang juga bagaimana ini bisa benar-benar terungkap kalau semuanya akhirnya bisa seperti Baradae menjadi justice kolaborator, mengungkapkan yang sebenar-benarnya walaupun itu harus melaporkan orang yang berada di atasnya atau atasan langsungnya. Mas Sugeng, bagaimana agar ini tetap bisa berjalan, tidak ada keengganan, keseganan untuk mengungkapkan nama maupun peran sebenarnya dalam kasus ini? Kalau Baradae dalam posisi sekarang ini sudah bebas memberikan keterangan, ya. Yang harus dijaga oleh Pak Olive adalah konsistensi dari kliennya untuk membuka lebih jauh lagi. Yang kedua, dalam kaitan dengan 25 orang dan 1 bintang 2 ini membelalakan mata saya, ya. Artinya ketika 25 ini orang ini masuk terungku, ya, terperangkap, sebelumnya mereka pasti berjejaring dan mempunyai satu hubungan erat, sehingga ketika ada sesuatu yang harusnya ditegakkan sesuai aturan, mereka bisa bersepakat sama-sama, ya. Ini garis bawah ini, ya, mereka bisa bersepakat sama-sama melanggar hukum dengan melakukan obstruction of justice secara berjemaah, ya. Ini kan kerja geng ini, ya, bisa geng mafia ini, gitu loh, saling menutup, ya, bersama-sama. Ini mengerikan. Saya menemukan fenomena lain dari kasus ini, bukan hanya sekedar matinya Brigpolye, ya, dan sekedar pengakuan Baradae harus diperdalam. Jadi saya mau ngirim pesan kepada Pak Kapolri, hati-hati di dalam institusi Anda ada geng mafia yang bisa sama-sama berusaha melakukan pelanggaran hukum. Nah, ini harus diteliti. Mengapa ini ada? Ini juga IPW sedang menelisik, ya. Kita sudah punya informasi yang sudah beredar luas tentang adanya Satgasus, ya. Apakah itu betul dari kelompok ini? Apakah ada kepentingan di sana, ya? Kita buat IPW kasus ini matinya Brigpolye sudah, menurut saya setelah kita kawal hampir 1 bulan, kami mungkin akan berusaha undur diri, ya, sudah tidak menjadi concern lagi, tapi bergerak kepada isu yang baru, dugaan geng mafia kejahatan di dalam kepolisian. Jadi gitu, ya. Justru IPW akan pertama melangkah ke sana, ya? Iya,
kami akan bergerak ke sana. Ini sudah tim sus pasti keahliannya mengungkap tindak pidana kejahatan itu, wah mereka jenderal-jenderal yang ahli. Nah, Irsus sekarang menjadi perhatian Irsus. Irsus untuk mendalami ini, dan kami di luar Indonesia Police Watch akan mendalami lebih lanjut. Dugaan adanya geng mafia yang melanggar hukum di dalam institusi kepolisian. Memang ini agak-agak membelalakan mata. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sugeng. Mas Olip, Bang Olip terakhir, Anda sudah, ya tentu saja tim kuasa hukum sudah berbicara dengan Baradae. Anda mungkin mendapatkan gambaran yang lebih baik, pastilah, bukan mungkin, pasti mendapatkan gambaran yang lebih baik. Sebenarnya kasus ini sebesar apa sebenarnya Bang Olip? Melibatkan sampai setinggi apa? Apa yang kita tidak ketahui mengenai magnitud dari kasus ini? Apakah yang baru kita lihat bahkan 25 orang yang terlibat, bukan terlibat dalam kasus, tapi yang tidak terlibat untuk mencoba menghalangi penyidikan, adanya jenderal di situ, apakah ini saja belum sepenuhnya yang kita lihat dari apa yang sebenarnya ada dalam kasus ini, Bang Olip? Ya, kalau ukuran besar atau enggak besarnya saya nggak bisa ukur ya, kan relatif kita ya, besar atau kecilnya ya. Tapi ini kasus ini signifikan intinya signifikan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik, kepentingan kepolisian, bahkan kepentingan negara. Mungkin kasus ini kedepannya akan jadi satu contoh kasus yang harus kita selalu perhatikan ke depannya, supaya nanti lembaga-lembaga negara akan menjadi lebih baik, kepolisian menjadi lebih baik. Ya, ini kasus ini. Nah, ukuran besarnya saya nggak tahu, tapi itulah isinya dari perkara ini. Oke, kita akan lihat perkembangannya tentu saja dalam proses hukum ke depannya. Terima kasih Bang Olip, Deolipa Yumara sudah bergabung bersama kami, kuasa hukum dari Baradae, dan juga dari Bang Nelson Simanjuntak, ini kuasa hukum dari keluarga Brigadir J. Mas Sugeng dari PW, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami, dan juga Kang Asep Iwan Iriawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Nah, saudara, usai jeda kami akan hadir dalam segmen Tanya Jawab seputar vaksinasi COVID-19 bersama Bayu Sutiono usai jeda berikut ini. Tampaknya semakin penting juga mengetahui apa motivasinya, siapa dalang di baliknya, dan bagaimana agar hal tersebut bisa terungkap mungkin nanti di pengadilan, Kang Asep. Ya, saya katakan selalu ya, kita harus hormati prosedural ini, dan kita detik-detik detak jantung mulai terkuak gitu kan. Detik-detik terang ini sudah mulai nampak, walaupun Pak Sugeng dan Pak Nelson kadang-kadang suka nggak sabar tuh kan, karena dua guru saya kan, ya. Nah, kalau saya kan sabar, hormati, nggak usah ada persepsi, ada asumsi atau persepsi, ya. Nah, sekarang fakta-fakta terkuat. Nah, sejak Baradae diumumkan sebagai tersangka dulu sementara 338 gitu kan, dari situ ada unsur ya penyertaan dan bantuan, artinya kan ada yang menyuruh, melakukan, turut serta, membantu, menganjurkan. Nah, ketika sekarang Baradae ya berubah ya dalam berita acaranya, artinya apa? Semakin terkuak lagi. Siapa ini yang melakukan? Siapa yang menyuruh melakukan? Ya, aktor intelektualnya detik demi detik tadi saya katakan ya semakin nampak titik-titik ini. Artinya apa? Ya, tadi awal juga saya katakan, mungkin sementara kan hak penyidik untuk menetapkan dengan pasal 338. Mungkin esok lusa kan saya katakan bisa berubah menjadi 340 ya. Karena ini kan masih penyidikan. Penyidikan itu membuat terangnya perkara dan tidak pidana tersebut. Nah, perkara sekarang semakin terang semua kan. Nah, kalau ketika semakin terang, kita harapkan ya, saya kira publik ekspektasinya tidak kecewa gitu, artinya apa yang selama ini suka diteriakin oleh Pak Nelson maupun Pak Sugeng ya nampak gitu bahwa ini akan terbuka semuanya ya. Tapi kita sebenarnya selalu kita sabarlah, hormati prosedur. Saya kira penyidik kepolisian tuh saya kira udah pengalaman bahwa ujungnya akan skenario ini akan terbuka siapa pelaku yang sebenarnya kan. Dan betul yang oleh Pak Deolipa tadi, semuanya kan akan dibuktikan di pengadilan. Peran-peran harus dibuktikan. Kalau sekarang hak penyidik untuk menentukan ya siapa pelakon ini dan pasal-pasal mana. Tapi sekali lagi kalau ini ada kesalahan-kesalahan akan nampak juga, dan hak pihak-pihak juga ya, entah proses peradilan, entah P21 tidak jadi. Tapi saya akan nampak kok. Dengan sekarang saya kira mungkin nggak, ya beberapa waktu lagi juga udah kelihatan kok semuanya. Oke, Bang Olip sedikit saja. Ini kan saat ini Brigadir E ini, maksud kami Baradae, saat ini mengajukan sebagai justice collaborator, benar ya, Bang Olip ya? Ya, kita sedang dalam upaya itu. Sedang dalam upaya menjadi justice collaborator. Apa yang diharapkan dengan bisa menjadi justice collaborator ini, Bang Olip?
Harapannya banyak sih. Pertama, membuat persoalan ini menjadi sangat terang sekali. Yang kedua, perlindungan pengamanan lebih nyata dan aman sekali juga. Aman buat Baradae. Dan yang ketiga, untuk kepentingan persidangan. Karena nanti kita harapkan LPSK juga bisa menjadi kesaksian, memberikan kesaksian tentang kepentingan hukumnya Baradae. Oke, tapi tanpa menjadi justice kolaborator, tidakkah Baradae memang harus sejujur-jujurnya mengungkap apa yang ia ketahui mengenai kasus ini? Iya dong, kalau dia sudah menyesali perbuatannya, sudah berpasrah pada Tuhan, tentunya dia pasti akan bicara apa adanya. Ya, maksud saya itu bisa dilakukan tanpa harus menjadi justice kolaborator atau memang harus? Bisa aja. Oke, saya kembali ke Kang Asep. Melihat kasus seperti ini, apakah memang dengan menjadi justice kolaborator maka ini akan bisa membantu pengungkapan yang sebenarnya kah? Atau memang ya seperti saya bilang tadi, sebenarnya justice kolaborator atau tidak, seseorang itu memang harus mengungkap sebenarnya apa yang ia ketahui terkait dengan insiden tersebut? Ya, jadi di Undang-Undang Perlindungan Saksi, ya, di Undang Saksi maupun di aturan Mahkamah Agung jelas bahwa JC itu ya bukan pelaku utama, kata kunci itu. Dan dia membuka aib siapa pelaku utamanya. Nah sekarang kan kalau sekarang Baradae membuka, berarti Baradae bukan pelaku utama, ya. Nah, dia membantu, entah ikut serta, ya, atau disuruh, itu tinggal persoalan. Nah berarti pelaku utamanya dibuka oleh Baradae, karena Baradae sejak awal juga tanda petik ya disebutin baku tembak. Nah, sekarang bukan baku tembak ya. Nah, berarti ada pelaku utama dan Baradae yakin dapatkan pasti kalau misalnya harus mendapatkan JC. Tapi tadi katakan oleh Pak Deliva bahwa dia sudah aman di kepolisian, saya pikir itu sudah cukup kan. Tapi tetap prosedur hukum harus dibuka. Kalau JC itu kan tidak hanya nanti di kepolisian, termasuk sampai di pengadilan. Nanti apakah hakim akan menggabungkan JC atau tidak. Tapi kalau lihat detik-detik ini, saya pikir JC-nya harus dikabulkan dari Baradae ini. Gitu. Ini bisa memberikan keringanan nantinya dalam proses pengadilannya? Itu karena asalnya kita menduduh bahwa Baradae adalah pelakunya kan atau yang melakukan. Nah sekarang semakin terbuka tadi ya, ada tanda petik ya berbeda berita acaranya dan pasalnya akan berubah ke arah 340 ya otomatis si JC ini akan dapat keringanan ya. Oke. Mungkin tanggapan dari Bang Nelson bahwa mungkin memang ada beberapa pihak yang akan mendapatkan keringanan. Bisa jadi terlibat sekali lagi itu nanti kita lihat dalam pengadilan. Tapi setidaknya ini bisa membantu mengungkapkan cerita sebenarnya. Nah, tanggapan dari keluarga mungkin yang mengetahui bahwa mau tidak mau memang harus ada beberapa justice kolaborator, beberapa orang yang diberikan keringanan meskipun bisa jadi ada keterlibatan, Bang Nelson. Bandul sudah mengayun, misteri akan terungkap. Kalau ditanya keluarga sejak awal, keadilan adalah segalanya. Kenapa? Mereka adalah the man we call the league. Kalau kita sebut sedemikian, orang awam yang tidak tahu apa-apa, tapi harus korban putra terbaiknya untuk negara. Pengorbanan itu jangan sia-sia, harus dibuktikan. Kalau memang the best, the big, the gold crime ini harus disembunyikan. Wah, ini tidak ada mungkin kami di belakang atau terdepan untuk mengungkap ini, dan Dewi Keadilan itu ada di mana-mana. Tidak akan terungkap. Tadi Kang Asep dengan seragam Jawa Baratnya ahli pidana di Republik Indonesia salah satunya sudah melengkapi, sering diskusi-diskusi ini. Sudahlah, harus peraturan mana lagi yang kita cari? Kami katakan itu, hukum itu harus obat. Bukan hukum itu sebagai penawar. Namun, kalau memang harus menunggu lagi KUHP terbaru, walau. Pada prinsipnya, keluarga menanti sebuah titik terang keadilan dari Provinsi Jambi, menjauh di sana. Jika Dewi Keadilan masih ada, kami yakin dan percaya sekali. Negara hukum, Panglima sebagai hukum, memang akan terwujud dengan kemerdekaan kita di bulan ini. Terima kasih. Baik, Pak Nelson. Mas Sugeng, kita tidak tahu bagaimana kondisi psikologisnya. Kalau ada 25 yang diduga mencoba menghalangi penyidikan, ada mungkin segelintir lagi yang terlibat langsung dalam kasus ini. Sangat pelik memikirkan bagaimana seorang seperti Baradae yang ya kita tahu ini pangkat terendah di dalam kepolisian
harus melaporkan orang-orang di atasnya, bahkan orang-orang yang menengah pun harus melaporkan orang di atasnya lagi, di tingkat yang lebih tinggi lagi. Psikologis dalam korpsnya ini saya tidak terbayang juga bagaimana ini bisa benar-benar terungkap kalau semuanya akhirnya bisa seperti Baradae menjadi justice collaborator, mengungkapkan yang sebenar-benarnya walaupun itu harus melaporkan orang yang berada di atasnya atau atasan langsungnya. Mas Sugeng, bagaimana agar ini tetap bisa berjalan, tidak ada keengganan, keseganan untuk mengungkapkan nama maupun peran sebenarnya dalam kasus ini? Kalau Baradae dalam posisi sekarang ini sudah bebas memberikan keterangan, ya. Yang harus dijaga oleh Pak Olive adalah konsistensi dari kliennya untuk membuka lebih jauh lagi. Yang kedua, dalam kaitan dengan 25 orang dan 1 bintang 2 ini membelalakan mata saya, ya. Artinya ketika 25 orang ini masuk terungku, ya, terperangkap, sebelumnya mereka pasti berjejaring dan mempunyai satu hubungan erat. Sehingga ketika ada sesuatu yang harusnya ditegakkan sesuai aturan, mereka bisa bersepakat sama-sama. Ya, ini garis bawah ini, ya. Mereka bisa bersepakat sama-sama melanggar hukum dengan melakukan obstruction of justice secara berjemaah. Ya, ini kan kerja geng ini, ya, bisa geng mafia ini, gitu loh, saling menutup, ya, bersama-sama. Ini mengerikan. Saya menemukan fenomena lain dari kasus ini, bukan hanya sekedar matinya Brigpolye, ya, dan sekedar pengakuan Baradae harus diperdalam. Jadi saya mau ngirim pesan kepada Pak Kapolri, hati-hati di dalam institusi Anda ada geng mafia yang bisa sama-sama berusaha melakukan pelanggaran hukum. Nah, ini harus diteliti. Mengapa ini ada? Ini juga IPW sedang menelisik, ya. Kita sudah punya informasi yang sudah beredar luas tentang adanya Satgasus, ya. Apakah itu betul dari kelompok ini? Apakah ada kepentingan di sana, ya? Kita buat IPW kasus ini matinya Brigpolye sudah, menurut saya setelah kita kawal hampir 1 bulan, kami mungkin akan berusaha undur diri, ya. Sudah tidak menjadi concern lagi, tapi bergerak kepada isu yang baru, dugaan geng mafia kejahatan di dalam kepolisian. Jadi gitu, ya. Justru IPW akan pertama melangkah ke sana, ya? Iya, kami akan bergerak ke sana. Ini sudah tim sus pasti keahliannya mengungkap tindak pidana kejahatan itu, wah, mereka jenderal-jenderal yang ahli. Nah, Irsus sekarang menjadi perhatian Irsus. Irsus untuk mendalami ini, dan kami di luar, Indonesia Police Watch, akan mendalami lebih lanjut. Dugaan adanya geng mafia yang melanggar hukum di dalam institusi kepolisian. Memang ini agak-agak membelalakan mata. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sugeng. Mas Olive, Bang Olive, terakhir, Anda sudah, ya tentu saja tim kuasa hukum sudah berbicara dengan Baradae. Anda mungkin mendapatkan gambaran yang lebih baik, pastilah, bukan mungkin, pasti mendapatkan gambaran yang lebih baik. Sebenarnya kasus ini sebesar apa sebenarnya Bang Olive? Melibatkan sampai setinggi apa? Apa yang kita tidak ketahui mengenai magnitud dari kasus ini? Apakah yang baru kita lihat bahkan 25 orang yang terlibat, bukan terlibat dalam kasus, tapi yang tidak terlibat untuk mencoba menghalangi penyidikan, adanya jenderal di situ, apakah ini saja belum sepenuhnya yang kita lihat dari apa yang sebenarnya ada dalam kasus ini, Bang Olive? Ya, kalau ukuran besar atau enggak besarnya saya nggak bisa ukur, ya, kan relatif kita, besar atau kecilnya, ya. Tapi ini kasus ini signifikan, intinya signifikan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik, kepentingan kepolisian, bahkan kepentingan negara. Mungkin kasus ini ke depannya akan jadi satu contoh kasus yang harus kita selalu perhatikan ke depannya, supaya nanti lembaga-lembaga negara akan menjadi lebih baik, kepolisian menjadi lebih baik, ya. Ini kasus ini. Nah, ukuran besarnya saya nggak tahu, tapi itulah isinya dari perkara ini. Oke, kita akan lihat perkembangannya tentu saja dalam proses hukum ke depannya.
Terima kasih Bang Olip, Deolipa Yumara sudah bergabung bersama kami, kuasa hukum dari Baradae, dan juga dari Bang Nelson Simanjuntak, ini kuasa hukum dari keluarga Brigadir J. Mas Sugeng dari PW, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami, dan juga Kang Asep Iwan Iriawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Nah, saudara, usai jeda kami akan hadir dalam segmen Tanya Jawab seputar vaksinasi COVID-19 bersama Bayu Sutiono usai jeda berikut ini. Tampaknya semakin penting juga mengetahui apa motivasinya, siapa dalang di baliknya, dan bagaimana agar hal tersebut bisa terungkap mungkin nanti di pengadilan, Kang Asep. Ya, saya katakan selalu ya, kita harus hormati prosedural ini dan kita detik-detik detak jantung mulai terkuak gitu kan. Detik-detik terang ini sudah mulai nampak, walaupun Pak Sugeng dan Pak Nelson kadang-kadang suka nggak sabar itu kan, karena dua guru saya kan, ya. Nah, kalau saya kan sabar, hormati, nggak usah ada persepsi, ada asumsi atau persepsi, ya. Nah, sekarang fakta-fakta terkuat. Nah, sejak Baradae diumumkan sebagai tersangka di dulu sementara 338 gitu kan. Dan di situ ada unsur ya penyertaan dan bantuan. Artinya kan ada yang menyuruh, melakukan, turut serta, membantu, menganjurkan. Nah, ketika sekarang Baradae ya berubah ya dalam berita acaranya, artinya apa? Semakin terkuak lagi. Siapa ini yang melakukan? Siapa yang menyuruh melakukan? Ya, aktor intelektualnya detik demi detik tadi saya katakan ya semakin nampak titik-titik ini. Artinya apa? Ya, tadi awal juga saya katakan, mungkin sementara kan hak penyidik untuk menetapkan dengan pasal 338. Mungkin esok lusa kan saya katakan bisa berubah menjadi 340 ya. Karena ini kan masih penyidikan. Penyidikan itu membuat terangnya perkara dan tidak pidana tersebut. Nah, perkara sekarang semakin terang semua kan. Nah, kalau ketika semakin terang, kita harapkan ya, saya kira publik ekspektasinya tidak kecewa gitu. Artinya apa yang selama ini suka diteriakin oleh Pak Nelson maupun Pak Sugeng ya nampak gitu bahwa ini akan terbuka semuanya ya. Tapi kita sebenarnya selalu kita sabarlah, hormati prosedur. Saya kira penyidik kepolisian tuh saya kira udah pengalaman bahwa ujungnya akan skenario ini akan terbuka siapa pelaku-pelaku yang sebenarnya kan. Betul, kan oleh Pak Deolipa tadi, semuanya kan akan dibuktikan di pengadilan. Harus dibuktikan. Kalau sekarang hak penyidik untuk menentukan ya siapa pelakon ini dan pasal-pasal mana. Tapi sekali lagi kalau ini ada kesalahan-kesalahan akan nampak juga dan hak pihak-pihak juga ya, entah proses peradilan, entah P21 tidak jadi. Tapi saya akan nampak kok. Dengan sekarang saya kira mungkin nggak. Ya, beberapa waktu lagi juga udah kelihatan kok semuanya. Oke. Bang Olip sedikit saja. Ini kan saat ini Brigadir E ini, maksud kami Baradae, saat ini mengajukan sebagai justice kolaborator. Benar ya, Bang Olip ya? Ya, kita sedang dalam upaya itu. Sedang dalam upaya menjadi justice kolaborator. Apa yang diharapkan dengan bisa menjadi justice kolaborator ini, Bang Olip? Harapannya banyak sih. Pertama, membuat persoalan ini menjadi sangat terang sekali. Yang kedua, perlindungan pengamanan lebih nyata dan aman sekali juga, aman buat Baradae. Dan yang ketiga untuk kepentingan persidangan, karena nanti kita harapkan LPSK juga bisa menjadi kesaksian, memberikan kesaksian tentang kepentingan hukumnya Baradae. Oke, tapi tanpa menjadi justice kolaborator, tidakkah Baradae memang harus sejujur-jujurnya mengungkap apa yang ia ketahui mengenai kasus ini? Iya dong, kalau dia sudah menyesali perbuatannya, sudah berpasrah pada Tuhan, tentunya dia pasti akan bicara apa adanya. Ya, maksud saya itu bisa dilakukan tanpa harus menjadi justice kolaborator atau memang bisa aja. Oke, saya kembali ke Kang Asep. Melihat kasus seperti ini, apakah memang dengan menjadi justice kolaborator maka ini akan bisa membantu pengungkapan yang sebenarnya kah? Atau memang ya seperti saya bilang tadi, sebenarnya justice kolaborator atau tidak, seorang itu memang harus mengungkap sebenarnya apa yang ia ketahui terkait dengan insiden tersebut? Ya, jadi di Undang-Undang Perlindungan Saksi ya, di Undang Saksi maupun di aturan Mahkamah Agung jelas bahwa JC itu ya bukan pelaku utama, kata kunci itu. Dan dia membuka aib siapa pelaku utamanya. Dan sekarang kan kalau sekarang Baradae membuka berarti Baradae bukan pelaku utama ya. Entah dia membantu, entah ikut serta ya atau disuruh, itu tinggal persoalan. Dan berarti pelaku utamanya dibuka oleh Baradae karena Baradae sejak awal juga tanda petik ya disebutin baku tembak. Nah, sekarang bukan baku tembak ya. Nah, berarti ada pelaku utama dan Baradae yakin dapatkan pasti kalau misalnya harus mendapatkan JC. Tapi tadi katakan oleh Pak Deolipa bahwa dia sudah aman di kepolisian, saya pikir itu sudah cukup kan. Tapi tetap prosedur hukum harus dibuka. Kalau JC itu kan tidak hanya nanti di kepolisian, termasuk sampai di pengadilan. Nanti apakah hakim akan menggabungkan JC atau tidak. Tapi kalau lihat detik-detik ini, saya pikir
JC-nya harus dikabulkan dari Baradae ini gitu. Ini bisa memberikan keringanan nantinya dalam proses pengadilannya? Itu karena asalnya kita menduduh bahwa Baradae adalah pelakunya kan atau yang melakukan. Nah sekarang semakin terbuka tadi ya, ada tanda petik ya berbeda berita acaranya dan pasalnya akan bahkan berubah ke arah 340 ya otomatis si JC ini akan dapat keringanan ya. Oke. Mungkin tanggapan dari Bang Nelson bahwa mungkin memang ada beberapa pihak yang akan mendapatkan keringanan. Bisa jadi terlibat sekali lagi itu nanti kita lihat dalam pengadilan. Tapi setidaknya ini bisa membantu mengungkapkan cerita sebenarnya. Nah, tanggapan dari keluarga mungkin yang mengetahui bahwa mau tidak mau memang harus ada beberapa justice kolaborator, beberapa orang yang diberikan keringanan meskipun bisa jadi ada keterlibatan, Bang Nelson. Bandul sudah mengayun, misteri akan terungkap. Kalau ditanya keluarga sejak awal, keadilan adalah segalanya. Kenapa? Mereka adalah the man we call the league. Kalau kita sebut sedemikian, orang awam yang tidak tahu apa-apa, tapi harus korban putra terbaiknya untuk negara. Pengorbanan itu jangan sia-sia, harus dibuktikan. Kalau memang the best, the big, the gold crime ini harus disembunyikan. Wah, ini tidak ada mungkin kami di belakang atau terdepan untuk mengungkap ini, dan Dewi Keadilan itu ada di mana-mana. Tidak akan terungkap. Tadi Kang Asep dengan seragam Jawa Baratnya ahli pidana di Republik Indonesia salah satunya sudah melengkapi, sering diskusi-diskusi ini. Sudahlah, harus peraturan mana lagi yang kita cari? Kami katakan itu, hukum itu harus obat. Bukan hukum itu sebagai penawar. Namun, kalau memang harus menunggu lagi KUHP terbaru, walau. Pada prinsipnya, keluarga menanti sebuah titik terang keadilan dari Provinsi Jambi menjauh di sana. Jika Dewi Keadilan masih ada, kami yakin dan percaya sekali negara hukum, Panglima sebagai hukum memang akan terwujud dengan kemerdekaan kita di bulan ini. Terima kasih. Baik, Pak Nelson. Mas Sugeng, kita tidak tahu bagaimana kondisi psikologisnya. Kalau ada 25 yang diduga mencoba menghalangi penyidikan, ada mungkin segelintir lagi yang terlibat langsung dalam kasus ini. Sangat pelik memikirkan bagaimana seorang seperti Baradae yang ya kita tahu ini pangkat terendah di dalam kepolisian, harus melaporkan orang-orang di atasnya, bahkan orang-orang yang menengah pun harus melaporkan orang di atasnya lagi di tingkat yang lebih tinggi lagi. Psikologis dalam korpsnya ini saya tidak terbayang juga bagaimana ini bisa benar-benar terungkap kalau semuanya akhirnya bisa seperti Baradae menjadi justice kolaborator, mengungkapkan yang sebenar-benarnya walaupun itu harus melaporkan orang yang berada di atasnya atau atasan langsungnya. Mas Sugeng, bagaimana agar ini tetap bisa berjalan, tidak ada keengganan, keseganan untuk mengungkapkan nama maupun peran sebenarnya dalam kasus ini? Kalau Baradae dalam posisi sekarang ini sudah bebas memberikan keterangan, ya. Yang harus dijaga oleh Pak Olive adalah konsistensi dari kliennya untuk membuka lebih jauh lagi. Yang kedua, dalam kaitan dengan 25 orang dan 1 bintang 2 ini membelalakan mata saya, ya. Artinya ketika 25 orang ini masuk terungku, ya, terperangkap, sebelumnya mereka pasti berjejaring dan mempunyai satu hubungan erat. Sehingga ketika ada sesuatu yang harusnya ditegakkan sesuai aturan, mereka bisa bersepakat sama-sama. Ya, ini garis bawah ini ya. Mereka bisa bersepakat sama-sama melanggar hukum dengan melakukan obstruction of justice secara berjemaah. Ya. Ini kan kerja geng ini. Ya, bisa geng mafia ini. Gitu loh. Saling menutup ya bersama-sama. Ini mengerikan. Saya menemukan fenomena lain dari kasus ini, bukan
bukan hanya sekedar matinya Brigpolye ya, dan sekedar pengakuan Baradae harus diperdalam. Jadi saya mau ngirim pesan kepada Pak Kapolri, hati-hati di dalam institusi Anda ada geng mafia yang bisa sama-sama berusaha melakukan pelanggaran hukum. Nah, ini harus diteliti. Mengapa ini ada? Ini juga IPW sedang menelisik ya. Kita sudah punya informasi yang sudah beredar luas tentang adanya Satgasus ya. Apakah itu betul dari kelompok ini? Apakah ada kepentingan di sana ya? Kita buat IPW kasus ini matinya Brigpolye sudah, menurut saya setelah kita kawal hampir 1 bulan, kami mungkin akan berusaha undur diri ya, sudah tidak menjadi concern lagi, tapi bergerak kepada isu yang baru, dugaan geng mafia kejahatan di dalam kepolisian. Jadi gitu, ya. Justru IPW akan pertama melangkah ke sana ya? Iya, kami akan bergerak ke sana. Ini sudah tim sus pasti keahliannya mengungkap tindak pidana kejahatan itu, wah mereka jenderal-jenderal yang ahli. Nah, Irsus sekarang menjadi perhatian Irsus. Irsus untuk mendalami ini, dan kami di luar Indonesia Police Watch akan mendalami lebih lanjut. Dugaan adanya geng mafia yang melanggar hukum di dalam institusi kepolisian. Memang ini agak-agak membelalakan mata. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sugeng. Mas Olip, Bang Olip terakhir, Anda sudah, ya tentu saja tim kuasa hukum sudah berbicara dengan Baradae. Anda mungkin mendapatkan gambaran yang lebih baik, pastilah, bukan mungkin, pasti mendapatkan gambaran yang lebih baik. Sebenarnya kasus ini sebesar apa sebenarnya Bang Olip? Melibatkan sampai setinggi apa? Apa yang kita tidak ketahui mengenai magnitud dari kasus ini? Apakah yang baru kita lihat bahkan 25 orang yang terlibat, bukan terlibat dalam kasus, tapi yang tidak terlibat untuk mencoba menghalangi penyidikan, adanya jenderal di situ, apakah ini saja belum sepenuhnya yang kita lihat dari apa yang sebenarnya ada dalam kasus ini, Bang Olip? Ya, kalau ukuran besar atau enggak besarnya saya nggak bisa ukur ya, kan relatif kita ya, besar atau kecilnya ya. Tapi ini kasus ini signifikan intinya signifikan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik, kepentingan kepolisian, bahkan kepentingan negara. Mungkin kasus ini ke depannya akan jadi satu contoh kasus yang harus kita selalu perhatikan ke depannya, supaya nanti lembaga-lembaga negara akan menjadi lebih baik, kepolisian menjadi lebih baik. Ya, ini kasus ini. Nah, ukuran besarnya saya nggak tahu, tapi itulah isinya dari perkara ini. Oke, kita akan lihat perkembangannya tentu saja dalam proses hukum ke depannya. Terima kasih Bang Olip, Deolipa Yumara sudah bergabung bersama kami, kuasa hukum dari Baradae, dan juga dari Bang Nelson Simanjuntak, ini kuasa hukum dari keluarga Brigadir J. Mas Sugeng dari PW, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami, dan juga Kang Asep Iwan Iriawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Nah, saudara, usai jeda kami akan hadir dalam segmen Tanya Jawab seputar vaksinasi COVID-19 bersama Bayu Sutiono usai jeda berikut ini. Tampaknya semakin penting juga mengetahui apa motivasinya, siapa dalang di baliknya, dan bagaimana agar hal tersebut bisa terungkap mungkin nanti di pengadilan, Kang Asep. Ya, saya katakan selalu ya, kita harus hormati prosedural ini, dan kita detik-detik detak jantung mulai terkuak gitu kan. Detik-detik terang ini sudah mulai nampak, walaupun Pak Sugeng dan Pak Nelson kadang-kadang suka nggak sabar itu kan, karena dua guru saya kan, ya. Nah, kalau saya kan sabar, hormati, nggak usah ada persepsi, ada asumsi atau persepsi, ya. Nah, sekarang fakta-fakta terkuat. Nah, sejak Baradae diumumkan sebagai tersangka di dulu sementara 338 gitu kan. Dan di situ ada unsur ya penyertaan dan bantuan. Artinya kan ada yang menyuruh, melakukan, turut serta, membantu, menganjurkan. Nah, ketika sekarang Baradae ya berubah ya dalam berita acaranya, artinya apa? Semakin terkuak lagi. Siapa ini yang melakukan? Siapa yang menyuruh melakukan? Ya, aktor intelektualnya detik demi detik tadi saya katakan ya semakin nampak titik-titik ini. Artinya apa?
Ya, tadi awal juga saya katakan, mungkin sementara kan hak penyidik untuk menetapkan dengan pasal 338. Mungkin esok lusa kan saya katakan bisa berubah menjadi 340 ya. Karena ini kan masih penyidikan. Penyidikan itu membuat terangnya perkara dan tidak pidana tersebut. Nah, perkara sekarang semakin terang semua kan. Nah, kalau ketika semakin terang, kita harapkan ya, saya kira publik ekspektasinya tidak kecewa gitu, artinya apa yang selama ini suka diteriakin oleh Pak Nelson maupun Pak Sugeng ya nampak gitu bahwa ini akan terbuka semuanya ya, tapi kita sebenarnya selalu kita sabarlah, hormati prosedur. Saya kira penyidik kepolisian tuh saya kira udah pengalaman bahwa ujungnya akan skenario ini akan terbuka siapa pelaku-pelaku yang sebenarnya kan. Dan betul kan oleh Pak Delipa tadi, semuanya kan akan dibuktikan di pengadilan. Peran harus dibuktikan. Kalau sekarang hak penyidik untuk menentukan ya siapa pelakon ini dan pasal-pasal mana. Tapi sekali lagi kalau ini ada kesalahan-kesalahan akan nampak juga, dan hak pihak-pihak juga ya, entah proses peradilan, entah P21 tidak jadi. Tapi saya akan nampak kok. Dengan sekarang saya kira mungkin nggak. Ya, beberapa waktu lagi juga udah kelihatan kok semuanya. Oke. Bang Olip sedikit saja. Ini kan saat ini Brigadir E ini, maksud kami Baradae, saat ini mengajukan sebagai justice kolaborator. Benar ya, Bang Olip ya? Ya, kita sedang dalam upaya itu. Sedang dalam upaya menjadi justice kolaborator. Apa yang diharapkan dengan bisa menjadi justice kolaborator ini, Bang Olip? Harapannya banyak sih. Pertama, membuat persoalan ini menjadi sangat terang sekali. Yang kedua, perlindungan pengamanan lebih nyata dan aman sekali juga, aman buat Baradae. Dan yang ketiga untuk kepentingan persidangan, karena nanti kita harapkan LPSK juga bisa menjadi kesaksian, memberikan kesaksian tentang kepentingan hukumnya Baradae. Oke, tapi tanpa menjadi justice kolaborator, tidakkah Baradae memang harus sejujur-jujurnya mengungkap apa yang ia ketahui mengenai kasus ini? Iya dong, kalau dia sudah menyesali perbuatannya, sudah berpasrah pada Tuhan, tentunya dia pasti akan bicara apa adanya. Ya, maksud saya itu bisa dilakukan tanpa harus menjadi justice kolaborator atau memang harus? Bisa aja. Oke. Saya kembali ke Kang Asep. Melihat kasus seperti ini, apakah memang dengan menjadi justice kolaborator maka ini akan bisa membantu pengungkapan yang sebenarnya kah? Atau memang ya seperti saya bilang tadi, sebenarnya justice kolaborator atau tidak, seseorang itu memang harus mengungkap sebenarnya apa yang ia ketahui terkait dengan insiden tersebut? Ya, jadi di Undang-Undang Perlindungan Saksi ya, di Undang Saksi maupun di aturan Mahkamah Agung jelas bahwa JC itu ya bukan pelaku utama, kata kunci itu. Dan dia membuka aib siapa pelaku utamanya. Dan sekarang kan kalau sekarang Baradae membuka, berarti Baradae bukan pelaku utama ya. Nah, dia membantu, entah ikut serta ya atau disuruh, itu tinggal persoalan. Dan berarti pelaku utamanya dibuka oleh Baradae, karena Baradae sejak awal juga tanda petik ya disebutin baku tembak. Nah, sekarang bukan baku tembak ya. Nah, berarti ada pelaku utama dan Baradae yakin dapatkan, pasti kalau menurut saya harus mendapatkan JC. Tapi tadi katakan oleh Pak Delipa bahwa dia sudah aman di kepolisian, saya pikir itu sudah cukup kan. Tapi tetap prosedur hukum harus dibuka. Kalau JC itu kan tidak hanya nanti di kepolisian, termasuk sampai di pengadilan. Nanti apakah hakim akan menggabungkan JC atau tidak. Tapi kalau lihat detik-detik ini, saya pikir JC-nya harus dikabulkan dari Baradae ini. Gitu. Ini bisa memberikan keringanan nantinya dalam proses pengadilannya? Itu karena asalnya kita menduduh bahwa Baradae adalah pelakunya kan atau yang melakukan. Nah, sekarang semakin terbuka tadi ya, ada tanda petik ya berbeda berita acaranya dan pasalnya akan berubah ke arah 340, ya otomatis si JC ini akan dapat keringanan ya. Oke. Mungkin tanggapan dari Bang Nelson bahwa mungkin memang ada beberapa pihak yang akan mendapatkan keringanan. Bisa jadi terlibat sekali lagi itu nanti kita lihat dalam pengadilan. Tapi setidaknya ini bisa membantu mengungkapkan cerita sebenarnya. Nah, tanggapan dari keluarga mungkin yang mengetahui bahwa mau tidak mau memang harus ada beberapa justice kolaborator, beberapa orang yang diberikan keringanan meskipun bisa jadi ada keterlibatan, Bang Nelson. Bandul sudah mengayun, misteri akan terungkap kalau ditanya keluarga sejak awal. Keadilan adalah segalanya. Kenapa? Mereka adalah the man we call the league. Kalau kita sebut sedemikian, orang awam yang tidak tahu apa-apa, tapi harus korban putra terbaiknya untuk negara. Pengorbanan itu jangan sia-sia, harus dibuktikan. Kalau memang the best, the big, the gold crime ini harus disembunyikan. Wah, ini tidak ada mungkin
Kami di belakang atau terdepan untuk mengungkap ini, dan Dewi Keadilan itu ada di mana-mana. Tidak akan terungkap. Tadi Kang Asep dengan seragam Jawa Baratnya ahli pidana di Republik ini, salah satunya sudah melengkapi, sering diskusi-diskusi ini. Sudahlah, harus peraturan mana lagi yang kita cari? Kami katakan itu, hukum itu harus obat, bukan hukum itu sebagai penawar. Namun, kalau memang harus menunggu lagi KUHP terbaru, walau. Pada prinsipnya, keluarga menanti sebuah titik terang keadilan dari Provinsi Jambi menjauh di sana. Jika Dewi Keadilan masih ada, kami yakin dan percaya sekali, negara hukum, Panglima sebagai hukum, memang akan terwujud dengan kemerdekaan kita di bulan ini. Terima kasih. Baik, Bang Nelson. Mas Sugeng, kita tidak tahu bagaimana kondisi psikologisnya. Kalau ada 25 yang diduga mencoba menghalangi penyidikan, ada mungkin segelintir lagi yang terlibat langsung dalam kasus ini. Sangat pelik memikirkan bagaimana seorang seperti Baradae yang ya kita tahu ini pangkat terendah di dalam kepolisian, harus melaporkan orang-orang di atasnya, bahkan orang-orang yang menengah pun harus melaporkan orang di atasnya lagi di tingkat yang lebih tinggi lagi. Psikologis dalam korpsnya ini saya tidak terbayang juga bagaimana ini bisa benar-benar terungkap kalau semuanya akhirnya bisa seperti Baradae menjadi justice kolaborator, mengungkapkan yang sebenar-benarnya walaupun itu harus melaporkan orang yang berada di atasnya atau atasan langsungnya. Mas Sugeng, bagaimana agar ini tetap bisa berjalan, tidak ada keengganan, keseganan untuk mengungkapkan nama maupun peran sebenarnya dalam kasus ini? Kalau Baradae dalam posisi sekarang ini sudah bebas memberikan keterangan, ya. Yang harus dijaga oleh Pak Olive adalah konsistensi dari kliennya untuk membuka lebih jauh lagi. Yang kedua, dalam kaitan dengan 25 orang dan 1 bintang 2 ini membelalakan mata saya, ya. Artinya ketika 25 ini orang ini masuk terungku, ya, terperangkap, sebelumnya mereka pasti berjejaring dan mempunyai satu hubungan erat, sehingga ketika ada sesuatu yang harusnya ditegakkan sesuai aturan, mereka bisa bersepakat sama-sama, ya. Ini garis bawah ini, ya, mereka bisa bersepakat sama-sama melanggar hukum dengan melakukan obstruction of justice secara berjemaah, ya. Ini kan kerja geng ini, ya, bisa geng mafia ini, gitu loh, saling menutup, ya, bersama-sama. Ini mengerikan. Saya menemukan fenomena lain dari kasus ini, bukan hanya sekedar matinya Brigpolye, ya, dan sekedar pengakuan Baradae harus diperdalam. Jadi saya mau ngirim pesan kepada Pak Kapolri, hati-hati di dalam institusi Anda ada geng mafia yang bisa sama-sama berusaha melakukan pelanggaran hukum. Nah, ini harus diteliti. Mengapa ini ada? Ini juga IPW sedang menelisik, ya. Kita sudah punya informasi yang sudah beredar luas tentang adanya Satgasus, ya. Apakah itu betul dari kelompok ini? Apakah ada kepentingan di sana, ya? Kita buat IPW kasus ini matinya Brigpolye sudah, menurut saya setelah kita kawal hampir 1 bulan, kami mungkin akan berusaha undur diri, ya, sudah tidak menjadi concern lagi, tapi bergerak kepada isu yang baru, dugaan geng mafia kejahatan di dalam kepolisian. Jadi gitu, ya. Justru IPW akan pertama melangkah ke sana, ya? Iya, kami akan bergerak ke sana. Ini sudah tim sus pasti keahliannya mengungkap tindak pidana kejahatan itu, wah, mereka jenderal-jenderal yang ahli. Nah, Irsus sekarang menjadi perhatian Irsus. Irsus untuk mendalami ini, dan kami di luar, Indonesia Police Watch, akan mendalami lebih lanjut. Dugaan adanya geng mafia
yang melanggar hukum di dalam institusi kepolisian. Memang ini agak-agak membelalakan mata. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sugeng. Mas Olip, Bang Olip terakhir, Anda sudah, ya tentu saja tim kuasa hukum sudah berbicara dengan Baradae. Anda mungkin mendapatkan gambaran yang lebih baik, pastilah, bukan mungkin, pasti mendapatkan gambaran yang lebih baik. Sebenarnya kasus ini sebesar apa sebenarnya Bang Olip? Melibatkan sampai setinggi apa? Apa yang kita tidak ketahui mengenai magnitud dari kasus ini? Apakah yang baru kita lihat bahkan 25 orang yang terlibat, bukan terlibat dalam kasus, tapi paling tidak terlibat untuk mencoba menghalangi penyidikan, adanya jenderal di situ, apakah ini saja belum sepenuhnya yang kita lihat dari apa yang sebenarnya ada dalam kasus ini, Bang Olip? Ya, kalau ukuran besar atau enggak besarnya saya nggak bisa ukur ya, kan relatif kita ya, besar atau kecilnya ya. Tapi ini kasus ini signifikan, intinya signifikan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik, kepentingan kepolisian, bahkan kepentingan negara. Mungkin kasus ini ke depannya akan jadi satu contoh kasus yang harus kita selalu perhatikan ke depannya, supaya nanti lembaga-lembaga negara akan menjadi lebih baik, kepolisian menjadi lebih baik. Ya, ini kasus ini. Nah, ukuran besarnya saya nggak tahu, tapi itulah isinya dari perkara ini. Oke, kita akan lihat perkembangannya tentu saja dalam proses hukum ke depannya. Terima kasih Bang Olip, Deolipa Yumara sudah bergabung bersama kami, kuasa hukum dari Baradae, dan juga dari Bang Nelson Simanjuntak, ini kuasa hukum dari keluarga Brigadir J. Mas Sugeng dari PW, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami, dan juga Kang Asep Iwan Iriawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Nah, saudara, usai jeda kami akan hadir dalam segmen Tanya Jawab seputar vaksinasi COVID-19 bersama Bayu Sutyono usai jeda berikut ini. Tampaknya semakin penting juga mengetahui apa motivasinya, siapa dalang di baliknya, dan bagaimana agar hal tersebut bisa terungkap mungkin nanti di pengadilan, Kang Asep. Ya, saya katakan selalu ya, kita harus hormati prosedural ini dan kita detak jantung mulai terkuak gitu kan. Detik-detik terang ini sudah mulai nampak, walaupun Pak Sugeng dan Pak Nelson kadang-kadang suka nggak sabar tuh kan, karena dua guru saya kan, ya. Nah, kalau saya kan sabar, hormati, nggak usah ada persepsi, ada asumsi atau persepsi, ya. Nah, sekarang fakta-fakta terkuat. Nah, sejak Baradae diumumkan sebagai tersangka di dulu sementara 338 gitu kan. Dan di situ ada unsur ya penyertaan dan bantuan. Artinya kan ada yang menyuruh, melakukan, turut serta, membantu, menganjurkan. Nah, ketika sekarang Baradae ya berubah ya dalam berita acaranya, artinya apa? Semakin terkuak lagi. Siapa ini yang melakukan? Siapa yang menyuruh melakukan? Ya, aktor intelektualnya detik demi detik tadi saya katakan ya semakin nampak titik-titik ini. Artinya apa? Ya, tadi awal juga saya katakan, mungkin sementara kan hak penyidik untuk menetapkan dengan pasal 338. Mungkin esok lusa kan saya katakan bisa berubah menjadi 340 ya. Karena ini kan masih penyidikan. Penyidikan itu membuat terangnya perkara dan tidak pidana tersebut. Nah, perkara sekarang semakin terang semua kan. Nah, kalau ketika semakin terang, kita harapkan ya, saya kira publik ekspektasinya tidak kecewa gitu. Artinya apa yang selama ini suka diteriakin oleh Pak Nelson maupun Pak Sugeng ya nampak gitu bahwa ini akan terbuka semuanya ya. Tapi kita selalu kita sabarlah, hormati prosedur. Saya kira penyidik kepolisian tuh saya kira udah pengalaman bahwa ujungnya skenario ini akan terbuka siapa pelaku-pelaku yang sebenarnya kan. Betul, kan oleh Pak Deolipa tadi, semuanya kan akan dibuktikan di pengadilan. Peran-peran harus dibuktikan. Kalau sekarang hak penyidik untuk menentukan ya siapa pelakon ini dan pasal-pasal mana. Tapi sekali lagi kalau ini ada kesalahan-kesalahan akan nampak juga dan hak pihak-pihak juga ya, entah proses peradilan, entah P21 tidak jadi. Tapi saya akan nampak kok. Dengan sekarang saya kira mungkin nggak. Ya, beberapa waktu lagi juga udah kelihatan kok semuanya. Oke, Bang Olip sedikit saja. Ini kan saat ini Brigadir E ini, maksud kami Baradae, saat ini mengajukan sebagai justice collaborator, benar ya, Bang Olip ya? Ya, kita sedang dalam upaya itu. Sedang dalam upaya menjadi justice collaborator. Apa yang diharapkan dengan bisa menjadi justice collaborator ini, Bang Olip? Harapannya banyak sih. Pertama, membuat persoalan ini menjadi sangat terang sekali. Yang kedua, perlindungan pengamanan lebih nyata dan aman sekali juga, aman buat Baradae. Dan yang ketiga untuk kepentingan persidangan, karena nanti kita harapkan LPSK juga bisa menjadi kesaksian, memberikan kesaksian tentang kepentingan hukumnya Baradae.
Oke, tapi tanpa menjadi justice kolaborator, tidakkah Baradae memang harus sejujur-jujurnya mengungkap apa yang ia ketahui mengenai kasus ini? Iya dong, kalau dia sudah menyesali perbuatannya, sudah berpasrah pada Tuhan, tentunya dia pasti akan bicara apa adanya. Ya, maksud saya itu bisa dilakukan tanpa harus menjadi justice kolaborator atau memang harus? Bisa aja. Oke, saya kembali ke Kang Asep. Melihat kasus seperti ini, apakah memang dengan menjadi justice kolaborator maka ini akan bisa membantu pengungkapan yang sebenarnya kah? Atau memang ya seperti saya bilang tadi, sebenarnya justice kolaborator atau tidak, seseorang itu memang harus mengungkap sebenarnya apa yang ia ketahui terkait dengan insiden tersebut? Ya, jadi di Undang-Undang Perlindungan Saksi, ya, di Undang-Undang Saksi maupun di aturan Mahkamah Agung jelas bahwa JC itu ya bukan pelaku utama, kata kunci itu. Dan dia membuka aib siapa pelaku utamanya. Dan sekarang kan kalau sekarang Baradae membuka, berarti Baradae bukan pelaku utama, ya. Entah dia membantu, entah ikut serta, ya, atau disuruh, itu tinggal persoalan. Dan berarti pelaku utamanya dibuka oleh Baradae, karena Baradae sejak awal juga tanda petik ya disebutin baku tembak. Nah, sekarang bukan baku tembak ya. Nah, berarti ada pelaku utama dan Baradae yakin dapatkan pasti kalau menurut saya harus mendapatkan JC. Tapi tadi katakan oleh Pak Deliva bahwa dia sudah aman di kepolisian, saya pikir itu sudah cukup kan. Tapi tetap prosedur hukum harus dibuka. Kalau JC itu kan tidak hanya nanti di kepolisian, termasuk sampai di pengadilan. Nanti apakah hakim akan menggabungkan JC atau tidak. Tapi kalau lihat detik-detik ini, saya pikir JC-nya harus dikabulkan dari Baradae ini. Gitu. Ini bisa memberikan keringanan nantinya dalam proses pengadilannya? Itu karena asalnya kita menduduh bahwa Baradae adalah pelakunya kan atau yang melakukan. Nah, sekarang semakin terbuka tadi ya, ada tanda petik ya berbeda berita acaranya dan pasalnya akan berubah ke arah 340 ya otomatis si JC ini akan dapat keringanan ya. Oke. Mungkin tanggapan dari Bang Nelson bahwa mungkin memang ada beberapa pihak yang akan mendapatkan keringanan. Bisa jadi terlibat sekali lagi itu nanti kita lihat dalam pengadilan. Tapi setidaknya ini bisa membantu mengungkapkan cerita sebenarnya. Nah, tanggapan dari keluarga mungkin yang mengetahui bahwa mau tidak mau memang harus ada beberapa justice kolaborator, beberapa orang yang diberikan keringanan meskipun bisa jadi ada keterlibatan, Bang Nelson. Bandul sudah mengayun, misteri akan terungkap. Kalau ditanya keluarga sejak awal, keadilan adalah segalanya. Kenapa? Mereka adalah the man we call the league. Kalau kita sebut sedemikian, orang awam yang tidak tahu apa-apa, tapi harus korban putra terbaiknya untuk negara. Pengorbanan itu jangan sia-sia, harus dibuktikan. Kalau memang the best, the big, the gold crime ini harus disembunyikan. Wah, ini tidak ada mungkin kami di belakang atau terdepan untuk mengungkap ini, dan Dewi Keadilan itu ada di mana-mana. Tidak akan terungkap. Tadi Kang Asep dengan seragam Jawa Baratnya ahli pidana di Republik ini salah satunya sudah melengkapi, sering diskusi-diskusi ini. Sudahlah, harus peraturan mana lagi yang kita cari? Kami katakan itu, hukum itu harus obat. Bukan hukum itu sebagai penawar. Namun, kalau memang harus menunggu lagi KUHP terbaru, walau. Pada prinsipnya, keluarga menanti sebuah titik terang keadilan dari Provinsi Jambi menjauh di sana. Jika Dewi Keadilan masih ada, kami yakin dan percaya sekali negara hukum, Panglima sebagai hukum memang akan terwujud dengan kemerdekaan kita di bulan ini. Terima kasih. Baik, Pak Nelson. Mas Sugeng, kita tidak tahu bagaimana kondisi psikologisnya. Kalau ada 25 yang diduga mencoba menghalangi penyidikan, ada mungkin segelintir lagi yang terlibat langsung dalam kasus ini. Sangat pelik memikirkan bagaimana seorang seperti Baradae yang ya kita tahu ini pangkat terendah di dalam kepolisian, harus melaporkan orang-orang di atasnya, bahkan orang-orang yang menengah pun harus melaporkan orang di atasnya lagi di tingkat yang lebih tinggi lagi. Psikologis dalam korpsnya ini saya tidak terbayang juga bagaimana ini bisa benar-benar terungkap kalau semuanya akhirnya bisa seperti Baradae menjadi justice kolaborator, mengungkapkan yang sebenarnya
walaupun itu harus melaporkan orang yang berada di atasnya atau atasan langsungnya, Mas Sugeng. Bagaimana agar ini tetap bisa berjalan, tidak ada keengganan, keseganan untuk mengungkapkan nama maupun peran sebenarnya dalam kasus ini? Kalau Baradae dalam posisi sekarang ini sudah bebas memberikan keterangan, ya. Yang harus dijaga oleh Pak Olive adalah konsistensi dari kliennya untuk membuka lebih jauh lagi. Yang kedua, dalam kaitan dengan 25 orang dan 1 bintang 2 ini membelalakan mata saya, ya. Artinya ketika 25 ini orang ini masuk terungku, ya, terperangkap, sebelumnya mereka pasti berjejaring dan mempunyai satu hubungan erat. Sehingga ketika ada sesuatu yang harusnya ditegakkan sesuai aturan, mereka bisa bersepakat sama-sama, ya. Ini garis bawah ini, ya. Mereka bisa bersepakat sama-sama melanggar hukum dengan melakukan obstruction of justice secara berjemaah, ya. Ini kan kerja geng ini, ya, bisa geng mafia ini, gitu loh, saling menutup, ya, bersama-sama. Ini mengerikan. Saya menemukan fenomena lain dari kasus ini, bukan hanya sekedar matinya Brigpolye, ya, dan sekedar pengakuan Baradae harus diperdalam. Jadi saya mau ngirim pesan kepada Pak Kapolri, hati-hati di dalam institusi Anda ada geng mafia yang bisa sama-sama berusaha melakukan pelanggaran hukum. Nah, ini harus diteliti. Mengapa ini ada? Ini juga IPW sedang menelisik, ya. Kita sudah punya informasi yang sudah beredar luas tentang adanya Satgasus, ya. Apakah itu betul dari kelompok ini? Apakah ada kepentingan di sana, ya? Kita buat IPW kasus ini matinya Brigpolye sudah, menurut saya setelah kita kawal hampir 1 bulan, kami mungkin akan berusaha undur diri, ya. Sudah tidak menjadi concern lagi, tapi bergerak kepada isu yang baru, dugaan geng mafia kejahatan di dalam kepolisian. Jadi gitu, ya. Justru IPW akan pertama melangkah ke sana, ya? Iya, kami akan bergerak ke sana. Ini sudah tim sus pasti keahliannya mengungkap tindak pidana kejahatan itu, wah, mereka jenderal-jenderal yang ahli. Nah, Irsus sekarang menjadi perhatian Irsus. Irsus untuk mendalami ini, dan kami di luar, Indonesia Police Watch, akan mendalami lebih lanjut. Dugaan adanya geng mafia yang melanggar hukum di dalam institusi kepolisian. Memang ini agak-agak membelalakan mata. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sugeng. Mas Olive, Bang Olive, terakhir, Anda sudah, ya tentu saja tim kuasa hukum sudah berbicara dengan Baradae. Anda mungkin mendapatkan gambaran yang lebih baik, pastilah, bukan mungkin, pasti mendapatkan gambaran yang lebih baik. Sebenarnya kasus ini sebesar apa sebenarnya, Bang Olive? Melibatkan sampai setinggi apa? Apa yang kita tidak ketahui mengenai magnitud dari kasus ini? Apakah yang baru kita lihat bahkan 25 orang yang terlibat, bukan terlibat dalam kasus, tapi paling tidak terlibat untuk mencoba menghalangi penyidikan, adanya jenderal di situ, apakah ini saja belum sepenuhnya yang kita lihat dari apa yang sebenarnya ada dalam kasus ini, Bang Olive? Ya, kalau ukuran besar atau enggak besarnya saya nggak bisa ukur, ya, kan relatif kita, besar atau kecilnya, ya. Tapi ini kasus ini signifikan, intinya signifikan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik, kepentingan kepolisian, bahkan kepentingan negara. Mungkin kasus ini ke depannya akan jadi satu contoh kasus yang harus kita selalu perhatikan ke depannya, supaya nanti lembaga-lembaga negara akan menjadi lebih baik, kepolisian menjadi lebih baik, ya. Ini kasus ini. Nah, ukuran besarnya saya nggak tahu, tapi itulah isinya dari perkara ini. Oke, kita akan lihat perkembangannya tentu saja dalam proses hukum ke depannya. Terima kasih Bang Olive, Deolipa Yumara sudah bergabung bersama kami, kuasa hukum dari Baradae, dan juga dari Bang Nelson Simanjuntak, ini kuasa hukum dari keluarga Brigadir J. Mas Sugeng dari IPW, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami, dan juga Kang Asep Iwan Iriawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini.
Nah, saudara, usai jeda kami akan hadir dalam segmen Tanya Jawab seputar vaksinasi COVID-19 bersama Bayu Sutyono usai jeda berikut ini. Tampaknya semakin penting juga mengetahui apa motivasinya, siapa dalang di baliknya, dan bagaimana agar hal tersebut bisa terungkap mungkin nanti di pengadilan, Kang Asep. Ya, saya katakan selalu ya, kita harus hormati prosedural ini dan kita detik-detik detak jantung mulai terkuak gitu kan. Detik-detik terang ini sudah mulai nampak, walaupun Pak Sugeng dan Pak Nelson kadang-kadang suka nggak sabar itu kan. Karena dua guru saya kan, ya. Nah, kalau saya kan sabar hormati, nggak usah ada persepsi, ada asumsi atau persepsi. Ya, nah, sekarang fakta-fakta terkuat. Nah, sejak Baradae diumumkan sebagai tersangka di dulu sementara 338 gitu kan. Dan di situ ada unsur ya penyertaan dan bantuan. Artinya kan ada yang menyuruh, melakukan, turut serta, membantu, menganjurkan. Nah, ketika sekarang Baradae ya berubah ya dalam berita acaranya, artinya apa? Semakin terkuak lagi. Siapa ini yang melakukan? Siapa yang menyuruh melakukan? Ya, aktor intelektualnya detik demi detik tadi saya katakan ya semakin nampak titik-titik ini. Artinya apa? Ya, tadi awal juga saya katakan, mungkin sementara kan hak penyidik untuk menetapkan dengan pasal 338. Mungkin esok lusa kan saya katakan bisa berubah menjadi 340 ya. Karena ini kan masih penyidikan. Penyidikan itu membuat terangnya perkara, dan tidak pidana tersebut. Nah, perkara sekarang semakin terang semua kan. Nah, kalau ketika semakin terang, kita harapkan ya, saya kira publik ekspektasinya tidak kecewa gitu. Artinya apa yang selama ini suka diteriakin oleh Pak Nelson maupun Pak Sugeng ya nampak gitu bahwa ini akan terbuka semuanya ya. Tapi kita bilang selalu kita sabarlah, hormati prosedur. Saya kira penyidik kepolisian tuh saya kira udah pengalaman bahwa ujungnya skenario ini akan terbuka siapa pelaku-pelaku yang sebenarnya kan. Dan itu kan oleh Pak Delipa tadi, semuanya kan akan dibuktikan di pengadilan. Harus dibuktikan. Kalau sekarang hak penyidik untuk menentukan ya siapa pelakon ini dan pasal-pasal mana. Tapi sekali lagi kalau ini ada kesalahan-kesalahan akan nampak juga dan hak pihak-pihak juga ya, entah pasal peradilan, entah P21 tidak jadi. Tapi saya akan nampak kok. Dengan sekarang saya kira mungkin nggak. Ya, beberapa waktu lagi juga udah kelihatan kok semuanya. Oke. Bang Olip sedikit saja. Ini kan saat ini Brigadir E ini, maksud kami Baradae, saat ini mengajukan sebagai justice collaborator. Benar ya, Bang Olip ya? Ya, kita sedang dalam upaya itu. Sedang dalam upaya menjadi justice collaborator. Apa yang diharapkan dengan bisa menjadi justice collaborator ini, Bang Olip? Harapannya banyak sih ya. Pertama, membuat persoalan ini menjadi sangat terang sekali. Yang kedua, perlindungan pengamanan lebih nyata dan aman sekali juga, aman buat Baradae. Dan yang ketiga untuk kepentingan persidangan, karena nanti kita harapkan LPSK juga bisa menjadi kesaksian, memberikan kesaksian tentang kepentingan hukumnya Baradae. Oke, tapi tanpa menjadi justice collaborator, tidakkah Baradae memang harus sejujur-jujurnya mengungkap apa yang ia ketahui mengenai kasus ini? Iya dong, kalau dia sudah menyesali perbuatannya, sudah berpasrah pada Tuhan, tentunya dia pasti akan bicara apa adanya. Ya, maksud saya itu bisa dilakukan tanpa harus menjadi justice collaborator atau memang harus? Bisa aja. Oke, saya kembali ke Kang Asep. Melihat kasus seperti ini, apakah memang dengan menjadi justice collaborator maka ini akan bisa membantu pengungkapan yang sebenarnya kah? Atau memang ya seperti saya bilang tadi, sebenarnya justice collaborator atau tidak, seseorang itu memang harus mengungkap sebenarnya apa yang ia ketahui terkait dengan insiden tersebut? Ya, jadi di Undang-Undang Perlindungan Saksi ya, Undang-Undang Saksi maupun di aturan Mahkamah Agung jelas bahwa JC itu ya bukan pelaku utama, kata kunci itu. Dan dia membuka aib siapa pelaku utamanya. Nah, sekarang kan kalau sekarang Baradae membuka berarti Baradae bukan pelaku utama ya. Entah dia membantu, entah ikut serta ya atau disuruh, itu tinggal persoalan. Nah, berarti pelaku utamanya dibuka oleh Baradae karena Baradae sejak awal juga tanda petik ya disebutin baku tembak. Nah, sekarang bukan baku tembak ya. Nah, berarti ada pelaku utama dan Baradae yakin dapatkan pasti kalau menurut saya harus mendapatkan JC. Tapi tadi katakan oleh Pak Delipa bahwa dia sudah aman di kepolisian, saya pikir itu sudah cukup kan. Tapi tetap prosedur hukum harus dibuka. Kalau JC itu kan tidak hanya nanti di kepolisian, termasuk sampai di pengadilan. Nanti apakah hakim akan menggabungkan JC atau tidak. Tapi kalau lihat detik-detik ini, saya pikir JC-nya harus dikabulkan dari Baradae ini. Gitu. Ini bisa memberikan keringanan nantinya dalam proses pengadilannya?
Itu karena asalnya kita menduduh bahwa Baradae adalah pelakunya kan atau yang melakukan. Nah sekarang semakin terbuka tadi ya, ada tanda petik ya berbeda berita acaranya dan pasalnya akan berubah ke arah 340 ya otomatis si JC ini akan dapat keringanan ya. Oke. Mungkin tanggapan dari Bang Nelson bahwa mungkin memang ada beberapa pihak yang akan mendapatkan keringanan. Bisa jadi terlibat sekali lagi itu nanti kita lihat dalam pengadilan. Tapi setidaknya ini bisa membantu mengungkapkan cerita sebenarnya. Nah, tanggapan dari keluarga mungkin yang mengetahui bahwa mau tidak mau memang harus ada beberapa justice kolaborator, beberapa orang yang diberikan keringanan meskipun bisa jadi ada keterlibatan, Bang Nelson. Bandul sudah mengayun, misteri akan terungkap. Kalau ditanya keluarga sejak awal, keadilan adalah segalanya. Kenapa? Mereka adalah the man we call the league. Kalau kita sebut sedemikian, orang awam yang tidak tahu apa-apa, tapi harus korban putra terbaiknya untuk negara. Pengorbanan itu jangan sia-sia, harus dibuktikan. Kalau memang the best, the big, the gold crime ini harus disembunyikan. Wah, ini tidak ada mungkin. Kami di belakang atau terdepan untuk mengungkap ini dan Dewi Keadilan itu ada di mana-mana. Tidak akan terungkap. Tadi Kang Asep dengan seragam Jawa Baratnya ahli pidana di Republik ini salah satunya sudah melengkapi, sering diskusi-diskusi ini. Sudahlah, harus peraturan mana lagi yang kita cari? Kami katakan itu, hukum itu harus obat. Bukan hukum itu sebagai penawar. Namun, kalau memang harus menunggu lagi KUHP terbaru, walau. Pada prinsipnya, keluarga menanti sebuah titik terang keadilan dari Provinsi Jambi menjauh di sana. Jika Dewi Keadilan masih ada, kami yakin dan percaya sekali. Negara hukum, Panglima sebagai hukum, memang akan terwujud dengan kemerdekaan kita di bulan ini. Terima kasih. Baik, Pak Nelson. Mas Sugeng, kita tidak tahu bagaimana kondisi psikologisnya. Kalau ada 25 yang diduga mencoba menghalangi penyidikan, ada mungkin segelintir lagi yang terlibat langsung dalam kasus ini. Sangat pelik memikirkan bagaimana seorang seperti Baradae yang ya kita tahu ini pangkat terendah di dalam kepolisian, harus melaporkan orang-orang di atasnya, bahkan orang-orang yang menengah pun harus melaporkan orang di atasnya lagi di tingkat yang lebih tinggi lagi. Psikologis dalam korpsnya ini saya tidak terbayang juga bagaimana ini bisa benar-benar terungkap kalau semuanya akhirnya bisa seperti Baradae menjadi justice kolaborator, mengungkapkan yang sebenar-benarnya walaupun itu harus melaporkan orang yang berada di atasnya atau atasan langsungnya. Mas Sugeng, bagaimana agar ini tetap bisa berjalan, tidak ada keengganan, keseganan untuk mengungkapkan nama maupun peran sebenarnya dalam kasus ini? Kalau Baradae dalam posisi sekarang ini sudah bebas memberikan keterangan, ya. Yang harus dijaga oleh Pak Olive adalah konsistensi dari kliennya untuk membuka lebih jauh lagi. Yang kedua, dalam kaitan dengan 25 orang dan 1 bintang 2 ini membelalakan mata saya, ya. Artinya ketika 25 orang ini masuk terungku, ya, terperangkap, sebelumnya mereka pasti berjejaring dan mempunyai satu hubungan erat. Sehingga ketika ada sesuatu yang harusnya ditegakkan sesuai aturan, mereka bisa bersepakat sama-sama. Ya, ini garis bawah ini ya. Mereka bisa bersepakat sama-sama melanggar hukum dengan melakukan obstruction of justice secara berjemaah. Ya, ini kan kerja geng ini. Ya, bisa geng mafia ini. Gitu loh, saling menutup ya bersama-sama. Ini mengerikan. Saya menemukan fenomena lain dari kasus ini, bukan hanya sekedar matinya Brigpolye ya, dan sekedar pengakuan Baradae harus diperdalam.
Jadi saya mau ngirim pesan kepada Pak Kapolri, hati-hati di dalam institusi Anda ada geng mafia yang bisa sama-sama berusaha melakukan pelanggaran hukum. Nah, ini harus diteliti. Mengapa ini ada? Ini juga IPW sedang menelisik, ya. Kita sudah punya informasi yang sudah beredar luas tentang adanya Satgasus, ya. Apakah itu betul dari kelompok ini? Apakah ada kepentingan di sana, ya? Kita buat IPW kasus ini matinya Brigpol Y sudah, menurut saya setelah kita kawal hampir 1 bulan, kami mungkin akan berusaha undur diri, ya. Sudah tidak menjadi concern lagi, tapi bergerak kepada isu yang baru, dugaan geng mafia kejahatan di dalam kepolisian. Jadi gitu, ya. Justru IPW akan pertama melangkah ke sana, ya? Iya, kami akan bergerak ke sana. Ini sudah tim sus pasti keahliannya mengungkap tindak pidana kejahatan itu, wah mereka jenderal-jenderal yang ahli. Nah, Irsus sekarang menjadi perhatian Irsus. Irsus untuk mendalami ini, dan kami di luar Indonesia Police Watch akan mendalami lebih lanjut. Dugaan adanya geng mafia yang melanggar hukum di dalam institusi kepolisian. Memang ini agak-agak membelalakan mata. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sugeng. Mas Olip, Bang Olip terakhir, Anda sudah, ya tentu saja tim kuasa hukum sudah berbicara dengan Baradae. Anda mungkin mendapatkan gambaran yang lebih baik, pastilah, bukan mungkin, pasti mendapatkan gambaran yang lebih baik. Sebenarnya kasus ini sebesar apa sebenarnya Bang Olip? Melibatkan sampai setinggi apa? Apa yang kita tidak ketahui mengenai magnitud dari kasus ini? Apakah yang baru kita lihat bahkan 25 orang yang terlibat, bukan terlibat dalam kasus, tapi yang tidak terlibat untuk mencoba menghalangi penyidikan, adanya jenderal di situ, apakah ini saja belum sepenuhnya yang kita lihat dari apa yang sebenarnya ada dalam kasus ini, Bang Olip? Ya, kalau ukuran besar atau enggak besarnya saya nggak bisa ukur, ya, kan relatif kita, besar atau kecilnya, ya. Tapi ini kasus ini signifikan, intinya signifikan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik, kepentingan kepolisian, bahkan kepentingan negara. Mungkin kasus ini kedepannya akan jadi satu contoh kasus yang harus kita selalu perhatikan ke depannya, supaya nanti lembaga-lembaga negara akan menjadi lebih baik, kepolisian menjadi lebih baik, ya. Ini kasus ini. Nah, ukuran besarnya saya nggak tahu, tapi itulah isinya dari perkara ini. Oke, kita akan lihat perkembangannya tentu saja dalam proses hukum ke depannya. Terima kasih Bang Olip, Deolipa Yumara sudah bergabung bersama kami, kuasa hukum dari Baradae, dan juga dari Bang Nelson Simanjuntak, ini kuasa hukum dari keluarga Brigadir J. Mas Sugeng dari IPW, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami, dan juga Kang Asep Iwan Iriawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Nah, saudara, usai jeda kami akan hadir dalam segmen Tanya Jawab seputar vaksinasi COVID-19 bersama Bayu Suryono usai jeda berikut ini. Tampaknya semakin penting juga mengetahui apa motivasinya, siapa dalang di baliknya, dan bagaimana agar hal tersebut bisa terungkap mungkin nanti di pengadilan, Kang Asep. Ya, saya katakan selalu, ya, kita harus hormati prosedural ini, dan kita detik-detik detak jantung mulai terkuak gitu kan. Detik-detik terang ini sudah mulai nampak, walaupun Pak Sugeng dan Pak Nelson kadang-kadang suka nggak sabar itu kan, karena dua guru saya kan, ya. Nah, kalau saya kan sabar, hormati, nggak usah ada persepsi, ada asumsi atau persepsi, ya. Nah, sekarang fakta-fakta terkuat. Nah, sejak Baradae diumumkan sebagai tersangka di dulu sementara 338 gitu kan, dan di situ ada unsur, ya, penyertaan dan bantuan, artinya kan ada yang menyuruh, melakukan, turut serta, membantu, menganjurkan. Nah, ketika sekarang Baradae, ya, berubah, ya, dalam berita acaranya, artinya apa? Semakin terkuak lagi. Siapa ini yang melakukan? Siapa yang menyuruh melakukan? Ya, aktor intelektualnya detik demi detik tadi saya katakan, ya, semakin nampak titik-titik ini. Artinya apa? Ya, tadi awal juga saya katakan, mungkin sementara kan hak penyidik untuk menetapkan dengan pasal 338. Mungkin esok lusa kan saya katakan bisa berubah menjadi 340, ya. Karena ini kan masih penyidikan. Penyidikan itu membuat terangnya perkara, dan tidak tersebut. Nah, perkara sekarang semakin terang semua kan. Nah, kalau ketika semakin terang, kita harapkan, ya, saya kira publik ekspektasinya tidak
kecewa gitu. Artinya apa yang selama ini suka diteriakin oleh Pak Nelson maupun Pak Sugeng ya nampak gitu bahwa ini akan terbuka semuanya ya. Tapi kita sebenarnya selalu kita sabarlah, hormati prosedur. Saya kira penyidik-penyidik kepolisian tuh saya kira udah pengalaman bahwa ujungnya akan skenario ini akan terbuka siapa pelaku-pelaku yang sebenarnya kan. Dan betul kan oleh Pak Delipa tadi, semuanya kan akan dibuktikan di pengadilan. Peran harus dibuktikan. Kalau sekarang hak penyidik untuk menentukan ya siapa pelakon ini dan pasal-pasal mana. Tapi sekali lagi kalau ini ada kesalahan-kesalahan akan nampak juga dan hak pihak-pihak juga ya, entah pasal peradilan, entah P21 tidak jadi. Tapi saya akan nampak kok dengan sekarang saya kira mungkin nggak. Ya, beberapa waktu lagi juga udah kelihatan kok semuanya. Oke. Bang Olip sedikit saja. Ini kan saat ini Brigadir E ini, maksud kami Baradae, saat ini mengajukan sebagai justice collaborator. Benar ya, Bang Olip ya? Ya, kita sedang dalam upaya itu. Sedang dalam upaya menjadi justice collaborator. Apa yang diharapkan dengan bisa menjadi justice collaborator ini, Bang Olip? Harapannya banyak sih ya. Pertama, membuat persoalan ini menjadi sangat terang sekali. Yang kedua, perlindungan pengamanan lebih nyata dan aman sekali juga, aman buat Baradae. Dan yang ketiga untuk kepentingan persidangan, karena nanti kita harapkan LPSK juga bisa menjadi kesaksian, memberikan kesaksian tentang kepentingan hukumnya Baradae. Oke, tapi tanpa menjadi justice collaborator, tidakkah Baradae memang harus sejujur-jujurnya mengungkap apa yang ia ketahui mengenai kasus ini? Iya dong, kalau dia sudah menyesali perbuatannya, sudah berpasrah pada Tuhan, tentunya dia pasti akan bicara apa adanya. Ya, maksud saya itu bisa dilakukan tanpa harus menjadi justice collaborator atau memang harus? Bisa aja. Oke. Saya kembali ke Kang Asep. Melihat kasus seperti ini, apakah memang dengan menjadi justice collaborator maka ini akan bisa membantu pengungkapan yang sebenarnya kah? Atau memang ya seperti saya bilang tadi, sebenarnya justice collaborator atau tidak, seseorang itu memang harus mengungkap sebenarnya apa yang ia ketahui terkait dengan insiden tersebut? Ya, jadi di Undang-Undang Perlindungan Saksi ya, di Undang Saksi maupun di aturan Mahkamah Agung jelas bahwa JC itu ya bukan pelaku utama, kata kunci itu. Dan dia membuka aib siapa pelaku utamanya. Dan sekarang kan kalau sekarang Baradae membuka berarti Baradae bukan pelaku utama ya. Entah dia membantu, entah ikut serta ya atau disuruh, itu tinggal persoalan. Dan berarti pelaku utamanya dibuka oleh Baradae karena Baradae sejak awal juga tanda petik ya disebutin baku tembak. Nah, sekarang bukan baku tembak ya. Nah, berarti ada pelaku utama dan Baradae yakin dapatkan pasti kalau menurut saya harus mendapatkan JC. Tapi tadi katakan oleh Pak Delipa bahwa dia sudah aman di kepolisian, saya pikir itu sudah cukup kan. Tapi tetap prosedur hukum harus dibuka. Kalau JC itu kan tidak hanya nanti di kepolisian, termasuk sampai di pengadilan. Nanti apakah hakim akan menggabungkan JC atau tidak. Tapi kalau lihat detik-detik ini, saya pikir JC-nya harus dikabulkan dari Baradae ini. Gitu. Ini bisa memberikan keringanan nantinya dalam proses pengadilannya? Itu karena asalnya kita menduduh bahwa Baradae adalah pelakunya kan atau yang melakukan. Nah, sekarang semakin terbuka tadi ya, ada tanda petik ya berbeda berita acaranya dan pasalnya akan bahkan berubah ke arah 340 ya otomatis si JC ini akan dapat keringanan ya. Oke. Mungkin tanggapan dari Bang Nelson bahwa mungkin memang ada beberapa pihak yang akan mendapatkan keringanan. Bisa jadi terlibat sekali lagi itu nanti kita lihat dalam pengadilan. Tapi setidaknya ini bisa membantu mengungkapkan cerita sebenarnya. Nah, tanggapan dari keluarga mungkin yang mengetahui bahwa mau tidak mau memang harus ada beberapa justice collaborator, beberapa orang yang diberikan keringanan meskipun bisa jadi ada keterlibatan, Bang Nelson. Bandul sudah mengayun, misteri akan terungkap kalau ditanya keluarga sejak awal. Keadilan adalah segalanya. Kenapa? Mereka adalah the man we call the league. Kalau kita sebut sedemikian, orang awam yang tidak tahu apa-apa, tapi harus korban putra terbaiknya untuk negara. Pengorbanan itu jangan sia-sia. Harus dibuktikan. Kalau memang the best, the big, the gold crime ini harus disembunyikan. Wah, ini tidak ada mungkin kami di belakang atau terdepan untuk mengungkap ini, dan Dewi Keadilan itu ada di mana-mana. Tidak akan terungkap. Tadi Kang Asep dengan seragam Jawa Baratnya ahli pidana di Republik Indonesia salah satunya sudah melengkapi, sering diskusi-diskusi ini. Sudahlah,
Harus peraturan mana lagi yang kita cari? Kami katakan itu, hukum itu harus obat. Bukan hukum itu sebagai penawar. Namun, kalau memang harus menunggu lagi KUHP terbaru, walau. Pada prinsipnya, keluarga menanti sebuah titik terang keadilan dari Provinsi Jambi menjauh di sana. Jika Dewi keadilan masih ada, kami yakin dan percaya sekali. Negara hukum, Panglima sebagai hukum, memang akan terwujud dengan kemerdekaan kita di bulan ini. Terima kasih. Baik, Pak Nelson. Mas Sugeng, kita tidak tahu bagaimana kondisi psikologisnya. Kalau ada 25 yang diduga mencoba menghalangi penyidikan, ada mungkin segelintir lagi yang terlibat langsung dalam kasus ini. Sangat pelik memikirkan bagaimana seorang seperti Baradae yang ya kita tahu ini pangkat terendah di dalam kepolisian, harus melaporkan orang-orang di atasnya, bahkan orang-orang yang menengah pun harus melaporkan orang di atasnya lagi di tingkat yang lebih tinggi lagi. Psikologis dalam korpsnya ini saya tidak terbayang juga bagaimana ini bisa benar-benar terungkap kalau semuanya akhirnya bisa seperti Baradae menjadi justice kolaborator, mengungkapkan yang sebenar-benarnya walaupun itu harus melaporkan orang yang berada di atasnya atau atasan langsungnya. Mas Sugeng, bagaimana agar ini tetap bisa berjalan, tidak ada keengganan, keseganan untuk mengungkapkan nama maupun peran sebenarnya dalam kasus ini? Kalau Baradae dalam posisi sekarang ini sudah bebas memberikan keterangan, ya. Yang harus dijaga oleh Pak Olive adalah konsistensi dari kliennya untuk membuka lebih jauh lagi. Yang kedua, dalam kaitan dengan 25 orang dan 1 bintang 2 ini membelalakan mata saya, ya. Artinya ketika 25 ini orang ini masuk terungku, ya, terperangkap, sebelumnya mereka pasti berjejaring dan mempunyai satu hubungan erat. Sehingga ketika ada sesuatu yang harusnya ditegakkan sesuai aturan, mereka bisa bersepakat sama-sama. Ya, ini garis bawah ini, ya. Mereka bisa bersepakat sama-sama melanggar hukum dengan melakukan obstruction of justice secara berjemaah. Ya. Ini kan kerja geng ini. Ya, bisa geng mafia ini. Gitu loh. Saling menutup, ya, bersama-sama. Ini mengerikan. Saya menemukan fenomena lain dari kasus ini, bukan hanya sekedar matinya Brigpolye, ya, dan sekedar pengakuan Baradae harus diperdalam. Jadi saya mau ngirim pesan kepada Pak Kapolri, hati-hati di dalam institusi Anda ada geng mafia yang bisa sama-sama berusaha melakukan pelanggaran hukum. Nah, ini harus diteliti. Mengapa ini ada? Ini juga IPW sedang menelisik, ya. Kita sudah punya informasi yang sudah beredar luas tentang adanya Satgasus, ya. Apakah itu betul dari kelompok ini? Apakah ada kepentingan di sana, ya? Kita buat IPW kasus ini matinya Brigpolye sudah, menurut saya setelah kita kawal hampir 1 bulan, kami mungkin akan berusaha undur diri, ya. Sudah tidak menjadi concern lagi, tapi bergerak kepada isu yang baru, dugaan geng mafia kejahatan di dalam kepolisian. Jadi gitu, ya. Justru IPW akan pertama melangkah ke sana, ya? Iya, kami akan bergerak ke sana. Ini sudah tim sus pasti keahliannya mengungkap tindak pidana kejahatan itu, wah, mereka jenderal-jenderal yang ahli. Nah, Irsus sekarang menjadi perhatian Irsus. Irsus untuk mendalami ini, dan kami di luar, Indonesia Police Watch, akan mendalami lebih lanjut. Dugaan adanya geng mafia yang melanggar hukum di dalam institusi kepolisian. Memang ini agak-agak membelalakan mata. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sugeng. Mas Olive, Bang Olive, terakhir, Anda sudah, ya tentu saja tim kuasa hukum sudah berbicara dengan Baradae
Anda mungkin mendapatkan gambaran yang lebih baik, pastilah bukan mungkin, pasti mendapatkan gambaran yang lebih baik. Sebenarnya kasus ini sebesar apa sebenarnya Bang Oli? Melibatkan sampai setinggi apa? Apa yang kita tidak ketahui mengenai magnitud dari kasus ini? Apakah yang baru kita lihat bahkan 25 orang yang terlibat, bukan terlibat dalam kasus tapi paling tidak terlibat untuk mencoba menghalangi penyidikan, adanya jenderal di situ, apakah ini saja belum sepenuhnya yang kita lihat dari apa yang sebenarnya ada dalam kasus ini, Bang Olip? Ya, kalau ukuran besar atau enggak besarnya saya nggak bisa ukur ya, kan relatif kita ya, besar atau kecilnya ya. Tapi ini kasus ini signifikan intinya signifikan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik, kepentingan kepolisian, bahkan kepentingan negara. Mungkin kasus ini kedepannya akan jadi satu contoh kasus yang harus kita selalu perhatikan ke depannya, supaya nanti lembaga-lembaga negara akan menjadi lebih baik, kepolisian menjadi lebih baik. Ya, ini kasus ini. Nah, ukuran besarnya saya nggak tahu, tapi itulah isinya dari perkara ini. Oke, kita akan lihat perkembangannya tentu saja dalam proses hukum ke depannya. Terima kasih Bang Olip, Deolipa Yumara sudah bergabung bersama kami, kuasa hukum dari Baradae, dan juga dari Bang Nelson Simanjuntak, ini kuasa hukum dari keluarga Brigadir J. Mas Sugeng dari PW, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami, dan juga Kang Asep Iwan Iriawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Nah, saudara, usai jeda kami akan hadir dalam segmen Tanya Jawab seputar vaksinasi COVID-19 bersama Bayu Sutiono usai jeda berikut ini. Tampaknya semakin penting juga mengetahui apa motivasinya, siapa dalang di baliknya, dan bagaimana agar hal tersebut bisa terungkap mungkin nanti di pengadilan, Kang Asep. Ya, saya katakan selalu ya, kita harus hormati prosedural ini dan kita detik-detik detak jantung mulai terkuak gitu kan. Detik-detik terang ini sudah mulai nampak, walaupun Pak Sugeng dan Pak Nelson kadang-kadang suka nggak sabar tuh kan, karena dua guru saya kan, ya. Nah, kalau saya kan sabar, hormati, nggak usah ada persepsi, ada asumsi atau persepsi, ya. Nah, sekarang fakta-fakta terkuat. Nah, sejak Baradae diumumkan sebagai tersangka di dulu sementara 338 gitu kan, dari situ ada unsur ya penyertaan dan bantuan, artinya kan ada yang menyuruh, melakukan, turut serta, membantu, menganjurkan. Nah, ketika sekarang Baradae ya berubah ya dalam berita acaranya, artinya apa? Semakin terkuak lagi. Siapa ini yang melakukan? Siapa yang menyuruh melakukan? Ya, aktor intelektualnya detik demi detik tadi saya katakan ya semakin nampak titik-titik ini. Artinya apa? Ya, tadi awal juga saya katakan, mungkin sementara kan hak penyidik untuk menetapkan dengan pasal 338. Mungkin esok misalkan saya katakan bisa berubah menjadi 340 ya. Karena ini kan masih penyidikan. Penyidikan itu membuat terangnya perkara dan tidak pidana tersebut. Nah, perkara sekarang semakin terang semua kan. Nah, kalau ketika semakin terang, kita harapkan ya, kira publik ekspektasinya tidak kecewa gitu, artinya apa yang selama ini suka diteriakin oleh Pak Nelson maupun Pak Sugeng ya nampak gitu bahwa ini akan terbuka semuanya ya. Tapi kita sebenarnya selalu kita sabarlah, hormati prosedur. Saya kira penyidik kepolisian tuh saya kira udah pengalaman bahwa ujungnya akan skenario ini akan terbuka siapa pelaku yang sebenarnya kan. Dan betul yang oleh Pak Deolipa tadi, semuanya kan akan dibuktikan di pengadilan. Peran-peran harus dibuktikan. Kalau sekarang hak penyidik untuk menentukan ya siapa pelakon ini dan pasal-pasal mana. Tapi sekali lagi kalau ini ada kesalahan akan nampak juga, dan hak pihak-pihak juga ya, entah proses peradilan, entah P21 tidak jadi. Tapi saya akan nampak kok. Dengan sekarang saya kira mungkin nggak. Ya, beberapa waktu lagi juga udah kelihatan kok semuanya. Oke. Bang Olip sedikit saja. Ini kan saat ini Brigadir E ini, maksud kami Baradae, saat ini mengajukan sebagai justice collaborator. Benar ya, Bang Olip ya? Ya, kita sedang dalam upaya itu. Sedang dalam upaya menjadi justice collaborator. Apa yang diharapkan dengan bisa menjadi justice collaborator ini, Bang Olip? Harapannya banyak sih. Pertama, membuat persoalan ini menjadi sangat terang sekali. Yang kedua, perlindungan pengamanan lebih nyata dan aman sekali juga, aman buat Baradae. Dan yang ketiga untuk kepentingan persidangan, karena nanti kita harapkan LPSK juga bisa menjadi kesaksian, memberikan kesaksian tentang kepentingan hukumnya Baradae. Oke, tapi tanpa menjadi justice collaborator, tidakkah Baradae memang harus sejujur-jujurnya mengungkap apa yang ia ketahui mengenai kasus ini? Iya dong, kalau dia sudah menyesali perbuatannya, sudah berpasrah pada Tuhan, tentunya dia pasti akan bicara apa adanya.
Ya, maksud saya itu bisa dilakukan tanpa harus menjadi justice kolaborator atau memang harus... Bisa aja. Oke. Saya kembali ke Kang Asep. Melihat kasus seperti ini, apakah memang dengan menjadi justice kolaborator maka ini akan bisa membantu pengungkapan yang sebenarnya kah? Atau memang ya seperti saya bilang tadi, sebenarnya justice kolaborator atau tidak, seseorang itu memang harus mengungkap sebenarnya apa yang ia ketahui terkait dengan insiden tersebut? Ya, jadi di Undang-Undang Perlindungan Saksi ya, di Undang-Undang Saksi maupun di aturan Mahkamah Agung jelas bahwa JC itu ya bukan pelaku utama, kata kunci itu. Dan dia membuka aib siapa pelaku utamanya. Nah, sekarang kan kalau sekarang Baradae membuka berarti Baradae bukan pelaku utama ya. Nah, dia membantu, entah ikut serta ya atau disuruh, itu tinggal persoalan. Nah, berarti pelaku utamanya dibuka oleh Baradae karena Baradae sejak awal juga tanda petik ya disebutin baku tembak. Nah, sekarang bukan baku tembak ya. Nah, berarti ada pelaku utama dan Baradae yakin dapatkan pasti kalau misalnya harus mendapatkan DC. Tapi tadi katakan oleh Pak Delipa bahwa dia sudah aman di kepolisian, saya pikir itu sudah cukup kan. Tapi tetap prosedur hukum harus dibuka. Kalau JC itu kan tidak hanya nanti di kepolisian, termasuk sampai di pengadilan. Nanti apakah hakim akan menggabungkan JC atau tidak. Tapi kalau lihat detik-detik ini, saya pikir JC-nya harus dikabulkan dari Baradae ini. Gitu. Ini bisa memberikan keringanan nantinya dalam proses pengadilannya? Itu karena asalnya kita menduduh bahwa Baradae adalah pelakunya kan atau yang melakukan. Nah, sekarang semakin terbuka tadi ya, ada tanda petik ya berbeda berita acaranya dan pasalnya akan berubah ke arah 340 ya otomatis si JC ini akan dapat keringanan ya. Oke. Mungkin tanggapan dari Bang Nelson bahwa mungkin memang ada beberapa pihak yang akan mendapatkan keringanan. Bisa jadi terlibat sekali lagi itu nanti kita lihat dalam pengadilan. Tapi setidaknya ini bisa membantu mengungkapkan cerita sebenarnya. Nah, tanggapan dari keluarga mungkin yang mengetahui bahwa mau tidak mau memang harus ada beberapa justice kolaborator, beberapa orang yang diberikan keringanan meskipun bisa jadi ada keterlibatan, Bang Nelson. Bandul sudah mengayun, misteri akan terungkap. Kalau ditanya keluarga sejak awal, keadilan adalah segalanya. Kenapa? Mereka adalah the man we call the league. Kalau kita sebut sedemikian, orang awam yang tidak tahu apa-apa, tapi harus korban putra terbaiknya untuk negara. Pengorbanan itu jangan sia-sia, harus dibuktikan. Kalau memang the best, the big, the gold crime ini harus disembunyikan. Wah, ini tidak ada mungkin kami di belakang atau terdepan untuk mengungkap ini, dan Dewi Keadilan itu ada di mana-mana. Tidak akan terungkap. Tadi Kang Asep dengan seragam Jawa Baratnya ahli pidana di Republik Indonesia salah satunya sudah melengkapi, sering diskusi-diskusi ini. Sudahlah, harus peraturan mana lagi yang kita cari? Kami katakan itu, hukum itu harus obat. Bukan hukum itu sebagai penawar. Namun, kalau memang harus menunggu lagi KUHP terbaru, walau. Pada prinsipnya, keluarga menanti sebuah titik terang keadilan dari Provinsi Jambi menjauh di sana. Jika Dewi Keadilan masih ada, kami yakin dan percaya sekali negara hukum, Panglima sebagai hukum memang akan terwujud dengan kemerdekaan kita di bulan ini. Terima kasih. Baik, Pak Nelson. Mas Sugeng, kita tidak tahu bagaimana kondisi psikologisnya. Kalau ada 25 yang diduga mencoba menghalangi penyidikan, ada mungkin segelintir lagi yang terlibat langsung dalam kasus ini. Sangat pelik memikirkan bagaimana seorang seperti Baradae yang ya kita tahu ini pangkat terendah di dalam kepolisian, harus melaporkan orang-orang di atasnya, bahkan orang-orang yang menengah pun harus melaporkan orang di atasnya lagi di tingkat yang lebih tinggi lagi. Psikologis dalam korpsnya ini saya tidak terbayang juga bagaimana ini bisa benar-benar terungkap kalau semuanya akhirnya bisa seperti Baradae menjadi justice kolaborator, mengungkapkan yang sebenar-benarnya walaupun itu harus melaporkan orang yang berada di atasnya atau atasan langsungnya. Mas Sugeng, bagaimana agar ini tetap bisa berjalan, tidak ada keengganan, keseganan untuk mengungkapkan nama
maupun peran sebenarnya dalam kasus ini? Kalau Baradae dalam posisi sekarang ini sudah bebas memberikan keterangan, ya. Yang harus dijaga oleh Pak Olive adalah konsistensi dari kliennya untuk membuka lebih jauh lagi. Yang kedua, dalam kaitan dengan 25 orang dan 1 bintang 2 ini membelalakan mata saya, ya. Artinya ketika 25 orang ini masuk terungku, ya, terperangkap, sebelumnya mereka pasti berjejaring dan mempunyai satu hubungan erat. Sehingga ketika ada sesuatu yang harusnya ditegakkan sesuai aturan, mereka bisa bersepakat sama-sama. Ya, ini garis bawah ini, ya. Mereka bisa bersepakat sama-sama melanggar hukum dengan melakukan obstruction of justice secara berjemaah. Ya. Ini kan kerja geng ini. Ya, bisa geng mafia ini. Gitu loh. Saling menutup, ya, bersama-sama. Ini mengerikan. Saya menemukan fenomena lain dari kasus ini, bukan hanya sekedar matinya Brigpolye, ya, dan sekedar pengakuan Baradae harus diperdalam. Jadi saya mau ngirim pesan kepada Pak Kapolri, hati-hati di dalam institusi Anda ada geng mafia yang bisa sama-sama berusaha melakukan pelanggaran hukum. Nah, ini harus diteliti. Mengapa ini ada? Ini juga IPW sedang menelisik, ya. Kita sudah punya informasi yang sudah beredar luas tentang adanya Satgasus, ya. Apakah itu betul dari kelompok ini? Apakah ada kepentingan di sana? Ya, kita buat IPW kasus ini matinya Brigpolye sudah, menurut saya setelah kita kawal hampir 1 bulan, kami mungkin akan berusaha undur diri, ya, sudah tidak menjadi concern lagi, tapi bergerak kepada isu yang baru, dugaan geng mafia kejahatan di dalam kepolisian. Jadi gitu, ya. Justru IPW akan pertama melangkah ke sana, ya? Iya, kami akan bergerak ke sana. Ini sudah tim sus pasti keahliannya mengungkap tindak pidana kejahatan itu, wah, mereka jenderal-jenderal yang ahli. Nah, Irsus sekarang menjadi perhatian Irsus. Irsus untuk mendalami ini, dan kami di luar, Indonesia Police Watch, akan mendalami lebih lanjut. Dugaan adanya geng mafia yang melanggar hukum di dalam institusi kepolisian. Memang ini agak-agak membelalakan mata. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sugeng. Mas Olive, Bang Olive, terakhir, Anda sudah, ya tentu saja tim kuasa hukum sudah berbicara dengan Baradae. Anda mungkin mendapatkan gambaran yang lebih baik, pastilah, bukan mungkin, pasti mendapatkan gambaran yang lebih baik. Sebenarnya kasus ini sebesar apa sebenarnya, Bang Olive? Melibatkan sampai setinggi apa? Apa yang kita tidak ketahui mengenai magnitud dari kasus ini? Apakah yang baru kita lihat bahkan 25 orang yang terlibat, bukan terlibat dalam kasus, tapi paling tidak terlibat untuk mencoba menghalangi penyidikan, adanya jenderal di situ, apakah ini saja belum sepenuhnya yang kita lihat dari apa yang sebenarnya ada dalam kasus ini, Bang Olive? Ya, kalau ukuran besar atau enggak besarnya saya nggak bisa ukur, ya, kan relatif kita, besar atau kecilnya, ya. Tapi ini kasus ini signifikan, intinya signifikan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik, kepentingan kepolisian, bahkan kepentingan negara. Mungkin kasus ini ke depannya akan jadi satu contoh kasus yang harus kita selalu perhatikan ke depannya, supaya nanti lembaga-lembaga negara akan menjadi lebih baik, kepolisian menjadi lebih baik. Ya, ini kasus ini. Nah, ukuran besarnya saya nggak tahu, tapi itulah isinya dari perkara ini. Oke, kita akan lihat perkembangannya tentu saja dalam proses hukum ke depannya. Terima kasih Bang Olive, Deolipa Yumara sudah bergabung bersama kami, kuasa hukum dari Baradae, dan juga dari Bang Nelson Simanjuntak, ini kuasa hukum dari keluarga Brigadir J. Mas Sugeng dari IPW, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami, dan juga Kang Asep Iwan Iriawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Nah, saudara, usai jeda kami akan hadir dalam segmen Tanya Jawab seputar vaksinasi COVID-19 bersama Bayu Sutiono usai jeda berikut ini. Tampaknya semakin penting juga mengetahui apa motivasinya, siapa dalang dibaliknya
dan bagaimana agar hal tersebut bisa terungkap mungkin nanti di pengadilan, Kang Asep? Ya, saya katakan selalu ya, kita harus hormati prosedural ini dan kita detik-detik detak jantung mulai terkuak gitu kan. Detik-detik terang ini sudah mulai nampak, walaupun Pak Sugeng dan Pak Nelson kadang-kadang suka nggak sabar itu kan, karena dua guru saya kan, ya. Nah, kalau saya kan sabar hormati, nggak usah ada persepsi, ada asumsi atau persepsi, ya. Nah, sekarang fakta-fakta terkuat. Nah, sejak Baradae dihubungkan sebagai tersangka, dulu sementara 338 gitu kan. Dan di situ ada unsur ya penyertaan dan bantuan. Artinya kan ada yang menyuruh, melakukan, turut serta, membantu, menganjurkan. Nah, ketika sekarang Baradae ya berubah ya dalam berita acaranya, artinya apa? Semakin terkuak lagi. Siapa ini yang melakukan? Siapa yang menyuruh melakukan? Ya, aktor intelektualnya detik demi detik tadi saya katakan ya semakin nampak titik-titik ini. Artinya apa? Ya, tadi awal juga saya katakan, mungkin sementara kan hak penyidik untuk menetapkan dengan pasal 338. Mungkin esok lusa kan saya katakan bisa berubah menjadi 340 ya. Karena ini kan masih penyidikan. Penyidikan itu membuat terangnya perkara dan tidak pidana tersebut. Nah, perkara sekarang semakin terang semua kan. Nah, kalau ketika semakin terang, kita harapkan ya, kira publik ekspektasinya tidak kecewa gitu. Artinya apa yang selama ini suka diteriakin oleh Pak Nelson maupun Pak Sugeng ya nampak gitu bahwa ini akan terbuka semuanya ya. Tapi kita sebenarnya selalu kita sabarlah, hormati prosedur. Saya kira penyidik kepolisian tuh saya kira udah pengalaman bahwa ujungnya akan skenario ini akan terbuka siapa pelaku-pelaku yang sebenarnya kan. Betul, kan oleh Pak Delipa tadi, semuanya kan akan dibuktikan di pengadilan. Peran-peran harus dibuktikan. Kalau sekarang hak penyidik untuk menentukan ya siapa pelakon ini dan pasal-pasal mana. Tapi sekali lagi kalau ini ada kesalahan-kesalahan akan nampak juga dan hak pihak-pihak juga ya, entah proses peradilan, entah P21 tidak jadi. Tapi saya akan nampak kok. Dengan sekarang saya kira mungkin nggak. Ya, beberapa waktu lagi juga udah kelihatan kok semuanya. Oke. Bang Olip sedikit saja. Ini kan saat ini Brigadir E ini, maksud kami Baradae, saat ini mengajukan sebagai justice collaborator. Benar ya, Bang Olip ya? Ya, kita sedang dalam upaya itu. Sedang dalam upaya menjadi justice collaborator. Apa yang diharapkan dengan bisa menjadi justice collaborator ini, Bang Olip? Harapannya banyak sih. Pertama, membuat persoalan ini menjadi sangat terang sekali. Yang kedua, perlindungan pengamanan lebih nyata dan aman sekali juga, aman buat Baradae. Dan yang ketiga untuk kepentingan persidangan, karena nanti kita harapkan LPSK juga bisa menjadi kesaksian, memberikan kesaksian tentang kepentingan hukumnya Baradae. Oke, tapi tanpa menjadi justice collaborator, tidakkah Baradae memang harus sejujur-jujurnya mengungkap apa yang ia ketahui mengenai kasus ini? Iya dong, kalau dia sudah menyesali perbuatannya, sudah berpasrah pada Tuhan, tentunya dia pasti akan bicara apa adanya. Ya, maksud saya itu bisa dilakukan tanpa harus menjadi justice collaborator atau memang harus? Bisa aja. Oke, saya kembali ke Kang Asep. Melihat kasus seperti ini, apakah memang dengan menjadi justice collaborator maka ini akan bisa membantu pengungkapan yang sebenarnya kah? Atau memang ya seperti saya bilang tadi, sebenarnya justice collaborator atau tidak, seseorang itu memang harus mengungkap sebenarnya apa yang ia ketahui terkait dengan insiden tersebut? Ya, jadi di Undang-Undang Perlindungan Saksi ya, di Undang-Undang Saksi maupun di aturan Mahkamah Agung jelas bahwa JC itu ya bukan pelaku utama, kata kunci itu. Dan dia membuka aib siapa pelaku utamanya. Nah, sekarang kan kalau sekarang Baradae membuka berarti Baradae bukan pelaku utama ya. Entah dia membantu, entah ikut serta ya atau disuruh, itu tinggal persoalan. Nah, berarti pelaku utamanya dibuka oleh Baradae karena Baradae sejak awal juga tanda petik ya disebutin baku tembak. Nah, sekarang bukan baku tembak ya. Nah, berarti ada pelaku utama dan Baradae yakin dapatkan pasti kalau menurut saya harus mendapatkan DC. Tapi tadi katakan oleh Pak Delipa bahwa dia sudah aman di kepolisian, saya pikir itu sudah cukup kan. Tapi tetap prosedur hukum harus dibuka. Kalau JC itu kan tidak hanya nanti di kepolisian, termasuk sampai di pengadilan. Nanti apakah hakim akan menggabungkan JC atau tidak. Tapi kalau lihat detik-detik ini, saya pikir JC-nya harus dikabulkan dari Baradae ini. Gitu. Ini bisa memberikan keringanan nantinya dalam proses pengadilannya? Itu karena asalnya kita menduduh bahwa Baradae adalah pelakunya kan atau yang melakukan. Nah, sekarang semakin terbuka tadi ya, ada tanda petik ya berbeda berita acaranya dan pasalnya akan bahkan berubah ke arah 340 ya otomatis si JC ini akan dapat keringanan ya.
Oke. Mungkin tanggapan dari Bang Nelson bahwa mungkin memang ada beberapa pihak yang akan mendapatkan keringanan. Bisa jadi terlibat sekali lagi itu nanti kita lihat dalam pengadilan. Tapi setidaknya ini bisa membantu mengungkapkan cerita sebenarnya. Nah, tanggapan dari keluarga mungkin yang mengetahui bahwa mau tidak mau memang harus ada beberapa justice kolaborator, beberapa orang yang diberikan keringanan meskipun bisa jadi ada keterlibatan, Bang Nelson. Bandul sudah mengayun, misteri akan terungkap. Kalau ditanya keluarga sejak awal, keadilan adalah segalanya. Kenapa? Mereka adalah the man we call the league. Kalau kita sebut sedemikian, orang awam yang tidak tahu apa-apa, tapi harus korban putra terbaiknya untuk negara. Pengorbanan itu jangan sia-sia, harus dibuktikan. Kalau memang the best, the big, the gold crime ini harus disembunyikan. Wah, ini tidak ada mungkin kami di belakang atau terdepan untuk mengungkap ini, dan Dewi Keadilan itu ada di mana-mana. Tidak akan terungkap. Tadi Kang Asep dengan seragam Jawa Baratnya ahli pidana di Republik ini, salah satunya sudah melengkapi, sering diskusi-diskusi ini. Sudahlah, harus peraturan mana lagi yang kita cari? Kami katakan itu, hukum itu harus obat, bukan hukum itu sebagai penawar. Namun, kalau memang harus menunggu lagi KUHP terbaru, walau. Pada prinsipnya, keluarga menanti sebuah titik terang keadilan dari Provinsi Jambi menjauh di sana. Jika Dewi Keadilan masih ada, kami yakin dan percaya sekali negara hukum, Panglima sebagai hukum memang akan terwujud dengan kemerdekaan kita di bulan ini. Terima kasih. Baik, Bang Nelson. Mas Sugeng, kita tidak tahu bagaimana kondisi psikologisnya. Kalau ada 25 yang diduga mencoba menghalangi penyidikan, ada mungkin segelintir lagi yang terlibat langsung dalam kasus ini. Sangat pelik memikirkan bagaimana seorang seperti Baradae yang ya kita tahu ini pangkat terendah di dalam kepolisian, harus melaporkan orang-orang di atasnya, bahkan orang-orang yang menengah pun harus melaporkan orang di atasnya lagi, di tingkat yang lebih tinggi lagi. Psikologis dalam korpsnya ini saya tidak terbayang juga bagaimana ini bisa benar-benar terungkap kalau semuanya akhirnya bisa seperti Baradae menjadi justice kolaborator, mengungkapkan yang sebenar-benarnya walaupun itu harus melaporkan orang yang berada di atasnya atau atasan langsungnya. Mas Sugeng, bagaimana agar ini tetap bisa berjalan, tidak ada keengganan, keseganan untuk mengungkapkan nama maupun peran sebenarnya dalam kasus ini? Kalau Baradae dalam posisi sekarang ini sudah bebas memberikan keterangan, ya. Yang harus dijaga oleh Pak Olive adalah konsistensi dari kliennya untuk membuka lebih jauh lagi. Yang kedua, dalam kaitan dengan 25 orang dan 1 bintang 2 ini membelalakan mata saya, ya. Artinya ketika 25 ini orang ini masuk terungku, ya, terperangkap, sebelumnya mereka pasti berjejaring dan mempunyai satu hubungan erat. Sehingga ketika ada sesuatu yang harusnya ditegakkan sesuai aturan, mereka bisa bersepakat sama-sama. Ya, ini garis bawah ini, ya. Mereka bisa bersepakat sama-sama melanggar hukum dengan melakukan obstruction of justice secara berjemaah. Ya, ini kan kerja geng ini, ya, bisa geng mafia ini, gitu loh, saling menutup, ya, bersama-sama. Ini mengerikan. Saya menemukan fenomena lain dari kasus ini, bukan hanya sekedar matinya Brigpolye, ya, dan sekedar pengakuan Baradae harus diperdalam. Jadi saya mau ngirim pesan kepada Pak Kapolri, hati-hati di dalam institusi Anda ada geng mafia yang bisa sama-sama berusaha melakukan pelanggaran hukum. Nah, ini harus diteliti.
mengapa ini ada? Ini juga IPW sedang menelisik ya. Kita sudah punya informasi yang sudah beredar luas tentang adanya Satgasus ya. Apakah itu betul dari kelompok ini? Apakah ada kepentingan di sana ya? Kita buat IPW kasus ini matinya Brigpol Y sudah menurut saya setelah kita kawal hampir 1 bulan, kami mungkin akan berusaha undur diri ya. Sudah tidak menjadi concern lagi, tapi bergerak kepada isu yang baru, dugaan geng mafia kejahatan di dalam kepolisian. Jadi gitu, ya. Justru IPW akan pertama melangkah ke sana ya? Iya, kami akan bergerak ke sana. Ini sudah tim sus pasti keahliannya mengungkap tindak pidana kejahatan itu, wah mereka jenderal-jenderal yang ahli. Nah, Irsus sekarang menjadi perhatian Irsus. Irsus untuk mendalami ini, dan kami di luar Indonesia Police Watch akan mendalami lebih lanjut. Dugaan adanya geng mafia yang melanggar hukum di dalam institusi kepolisian. Memang ini agak-agak membelalakan mata. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sugeng. Mas Olip, Bang Olip terakhir, Anda sudah, ya tentu saja tim kuasa hukum sudah berbicara dengan Baradae. Anda mungkin mendapatkan gambaran yang lebih baik, pastilah, bukan mungkin, pasti mendapatkan gambaran yang lebih baik. Sebenarnya kasus ini sebesar apa sebenarnya Bang Olip? Melibatkan sampai setinggi apa? Apa yang kita tidak ketahui mengenai magnitud dari kasus ini? Apakah yang baru kita lihat bahkan 25 orang yang terlibat, bukan terlibat dalam kasus, tapi paling tidak terlibat untuk mencoba menghalangi penyidikan, adanya jenderal di situ, apakah ini saja belum sepenuhnya yang kita lihat dari apa yang sebenarnya ada dalam kasus ini, Bang Olip? Ya, kalau ukuran besar atau enggak besarnya saya nggak bisa ukur ya, kan relatif kita ya, besar atau kecilnya ya. Tapi ini kasus ini signifikan, intinya signifikan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik, kepentingan kepolisian, bahkan kepentingan negara. Mungkin kasus ini ke depannya akan jadi satu contoh kasus yang harus kita selalu perhatikan ke depannya, supaya nanti lembaga-lembaga negara akan menjadi lebih baik, kepolisian menjadi lebih baik. Ya, ini kasus ini. Nah, ukuran besarnya saya nggak tahu, tapi itulah isinya dari perkara ini. Oke, kita akan lihat perkembangannya tentu saja dalam proses hukum ke depannya. Terima kasih Bang Olip, Deolipa Yumara sudah bergabung bersama kami, kuasa hukum dari Baradae, dan juga dari Bang Nelson Simanjuntak, ini kuasa hukum dari keluarga Brigadir J. Mas Sugeng dari IPW, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami, dan juga Kang Asep Iwan Iriawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Nah, saudara, usai jeda kami akan hadir dalam segmen Tanya Jawab seputar vaksinasi COVID-19 bersama Bayu Sutyono usai jeda berikut ini. Tampaknya semakin penting juga mengetahui apa motivasinya, siapa dalang di baliknya, dan bagaimana agar hal tersebut bisa terungkap mungkin nanti di pengadilan, Kang Asep. Ya, saya katakan selalu ya, kita harus hormati prosedural ini, dan kita detik-detik detak jantung mulai terkuak gitu kan. Detik-detik terang ini sudah mulai nampak, walaupun Pak Sugeng dan Pak Nelson kadang-kadang suka nggak sabar tuh kan, karena dua guru saya kan, ya. Nah, kalau saya kan sabar, hormati, nggak usah ada persepsi, ada asumsi atau persepsi, ya. Nah, sekarang fakta-fakta terkuat. Nah, sejak Baradae diumumkan sebagai tersangka di dulu sementara 338 gitu kan, dan di situ ada unsur ya penyertaan dan bantuan, artinya kan ada yang menyuruh, melakukan, turut serta, membantu, menganjurkan. Nah, ketika sekarang Baradae ya berubah ya dalam berita acaranya, artinya apa? Semakin terkuak lagi. Siapa ini yang melakukan? Siapa yang menyuruh melakukan? Ya, aktor intelektualnya detik demi detik tadi saya katakan ya, semakin nampak titik-titik ini. Artinya apa? Ya, tadi awal juga saya katakan, mungkin sementara kan hak penyidik untuk menetapkan dengan pasal 338. Mungkin esok lusa kan saya katakan bisa berubah menjadi 340 ya. Karena ini kan masih penyidikan. Penyidikan itu membuat terangnya perkara dan tidak pidana tersebut. Nah, perkara sekarang semakin terang semua kan. Nah, kalau ketika semakin terang, kita harapkan ya, kira publik ekspektasinya tidak kecewa gitu, artinya apa yang selama ini suka diteriakin oleh Pak Nelson maupun Pak Sugeng ya nampak gitu bahwa ini akan terbuka semuanya ya. Tapi kita bilang selalu kita sabarlah, hormati prosedur. Saya kira penyidik kepolisian tuh saya kira udah pengalaman bahwa ujungnya akan skenario ini akan terbuka, siapa pelaku-pelaku yang sebenarnya kan.
dengan betul kan oleh Pak Delipa tadi, semuanya kan akan dibuktikan di pengadilan. Peran harus dibuktikan. Kalau sekarang hak penyidik untuk menentukan ya siapa pelakon ini dan pasal-pasal mana. Tapi sekali lagi kalau ini ada kesalahan-kesalahan akan nampak juga, dan hak pihak-pihak juga ya, entah proses peradilan, entah P21 tidak jadi. Tapi saya akan nampak kok. Dengan sekarang saya kira mungkin nggak, ya beberapa waktu lagi juga udah kelihatan kok semuanya. Oke. Bang Olip sedikit saja. Ini kan saat ini Brigadir E ini, maksud kami Baradae, saat ini mengajukan sebagai justice collaborator, benar ya Bang Olip ya? Ya, kita sedang dalam upaya itu. Sedang dalam upaya menjadi justice collaborator. Apa yang diharapkan dengan bisa menjadi justice collaborator ini Bang Olip? Harapannya banyak ya. Pertama, membuat persoalan ini menjadi sangat terang sekali. Yang kedua, perlindungan pengamanan lebih nyata dan aman sekali juga, aman buat Baradae. Dan yang ketiga, untuk kepentingan persidangan. Karena nanti kita harapkan LPSK juga bisa menjadi kesaksian, memberikan kesaksian tentang kepentingan hukumnya Baradae. Oke, tapi tanpa menjadi justice collaborator, tidakkah Baradae memang harus sejujur-jujurnya mengungkap apa yang ia ketahui mengenai kasus ini? Iya dong, kalau dia sudah menyesali perbuatannya, sudah berpasrah pada Tuhan, tentunya dia pasti akan bicara apa adanya. Ya, maksud saya itu bisa dilakukan tanpa harus menjadi justice collaborator atau memang harus? Bisa aja. Oke, saya kembali ke Kang Asep. Melihat kasus seperti ini, apakah memang dengan menjadi justice collaborator maka ini akan bisa membantu pengungkapan yang sebenarnya kah? Atau memang ya seperti saya bilang tadi, sebenarnya justice collaborator atau tidak, seseorang itu memang harus mengungkap sebenarnya apa yang ia ketahui terkait dengan insiden tersebut? Ya, jadi di Undang-Undang Perlindungan Saksi ya, di Undang Saksi maupun di aturan Mahkamah Agung jelas bahwa JC itu ya bukan pelaku utama, kata kunci itu. Dan dia membuka aib siapa pelaku utamanya. Nah, sekarang kan kalau sekarang Baradae membuka, berarti Baradae bukan pelaku utama ya. Entah dia membantu, entah ikut serta ya, atau disuruh, itu tinggal persoalan. Nah, berarti pelaku utamanya dibuka oleh Baradae, karena Baradae sejak awal juga tanda petik ya disebutin baku tembak. Nah, sekarang bukan baku tembak ya. Nah, berarti ada pelaku utama dan Baradae yakin dapatkan, pasti kalau menurut saya harus mendapatkan JC. Tapi tadi katakan oleh Pak Delipa bahwa dia sudah aman di kepolisian, saya pikir itu sudah cukup kan. Tapi tetap prosedur hukum harus dibuka. Kalau JC itu kan tidak hanya nanti di kepolisian, termasuk sampai di pengadilan. Nanti apakah hakim akan menggabungkan JC atau tidak. Tapi kalau lihat detik-detik ini, saya pikir JC-nya harus dikabulkan dari Baradae ini. Gitu. Ini bisa memberikan keringanan nantinya dalam proses pengadilannya? Itu karena asalnya kita menduduh bahwa Baradae adalah pelakunya kan atau yang melakukan. Nah, sekarang semakin terbuka tadi ya, ada tanda petik ya berbeda berita acaranya dan pasalnya akan berubah ke arah 340, ya otomatis si JC ini akan dapat keringanan ya. Oke. Mungkin tanggapan dari Bang Nelson bahwa mungkin memang ada beberapa pihak yang akan mendapatkan keringanan. Bisa jadi terlibat sekali lagi, itu nanti kita lihat dalam pengadilan. Tapi setidaknya ini bisa membantu mengungkapkan cerita sebenarnya. Nah, tanggapan dari keluarga mungkin yang mengetahui bahwa mau tidak mau memang harus ada beberapa justice collaborator, beberapa orang yang diberikan keringanan meskipun bisa jadi ada keterlibatan, Bang Nelson. Bandul sudah mengayun, misteri akan terungkap kalau ditanya keluarga sejak awal. Keadilan adalah segalanya. Kenapa? Mereka adalah the man we call the league. Kalau kita sebut sedemikian, orang awam yang tidak tahu apa-apa, tapi harus korban putra terbaiknya untuk negara. Pengorbanan itu jangan sia-sia, harus dibuktikan. Kalau memang the best, the big, the gold crime ini harus disembunyikan. Wah, ini tidak ada mungkin. Kami di belakang atau terdepan untuk mengungkap ini, dan Dewi Keadilan itu ada di mana-mana. Tidak akan terungkap. Tadi Kang Asep dengan seragam Jawa Baratnya ahli pidana di Republik ini, salah satunya sudah melengkapi, sering diskusi-diskusi ini. Sudahlah, harus peraturan mana lagi yang kita cari? Kami katakan itu, hukum itu harus obat. Bukan hukum itu sebagai penawar. Namun, kalau memang harus menunggu lagi KUHP terbaru, walau. Pada prinsipnya, keluarga menanti
sebuah titik terang keadilan dari Provinsi Jambi menjauh di sana. Jika Dewi keadilan masih ada, kami yakin dan percaya sekali negara hukum, Panglima sebagai hukum memang akan terwujud dengan kemerdekaan kita di bulan ini. Terima kasih. Baik, Pak Nelson. Mas Sugeng, kita tidak tahu bagaimana kondisi psikologisnya. Kalau ada 25 yang diduga mencoba menghalangi penyidikan, ada mungkin segelintir lagi yang terlibat langsung dalam kasus ini. Sangat pelik memikirkan bagaimana seorang seperti Baradae yang ya kita tahu ini pangkat terendah di dalam kepolisian, harus melaporkan orang-orang di atasnya, bahkan orang-orang yang menengah pun harus melaporkan orang di atasnya lagi di tingkat yang lebih tinggi lagi. Psikologis dalam korpsnya ini saya tidak terbayang juga bagaimana ini bisa benar-benar terungkap kalau semuanya akhirnya bisa seperti Baradae menjadi justice kolaborator, mengungkapkan yang sebenar-benarnya walaupun itu harus melaporkan orang yang berada di atasnya atau atasan langsungnya. Mas Sugeng, bagaimana agar ini tetap bisa berjalan, tidak ada keengganan, keseganan untuk mengungkapkan nama maupun peran sebenarnya dalam kasus ini? Kalau Baradae dalam posisi sekarang ini sudah bebas memberikan keterangan, ya. Yang harus dijaga oleh Pak Olive adalah konsistensi dari kliennya untuk membuka lebih jauh lagi. Yang kedua, dalam kaitan dengan 25 orang dan 1 bintang 2 ini membelalakan mata saya, ya. Artinya ketika 25 ini orang ini masuk terungku, ya, terperangkap, sebelumnya mereka pasti berjejaring dan mempunyai satu hubungan erat, sehingga ketika ada sesuatu yang harusnya ditegakkan sesuai aturan, mereka bisa bersepakat sama-sama, ya. Ini garis bawah ini, ya, mereka bisa bersepakat sama-sama melanggar hukum dengan melakukan obstruction of justice secara berjemaah, ya. Ini kan kerja geng ini, ya, bisa geng mafia ini, gitu loh, saling menutup, ya, bersama-sama. Ini mengerikan. Saya menemukan fenomena lain dari kasus ini, bukan hanya sekedar matinya Brigpolye, ya, dan sekedar pengakuan Baradae harus diperdalam. Jadi saya mau ngirim pesan kepada Pak Kapolri, hati-hati di dalam institusi Anda ada geng mafia yang bisa sama-sama berusaha melakukan pelanggaran hukum. Nah, ini harus diteliti. Mengapa ini ada? Ini juga IPW sedang menelisik, ya. Kita sudah punya informasi yang sudah beredar luas tentang adanya Satgasus, ya. Apakah itu betul dari kelompok ini? Apakah ada kepentingan di sana, ya? Kita buat IPW kasus ini matinya Brigpolye sudah, menurut saya setelah kita kawal hampir 1 bulan, kami mungkin akan berusaha undur diri, ya, sudah tidak menjadi concern lagi, tapi bergerak kepada isu yang baru, dugaan geng mafia kejahatan di dalam kepolisian. Jadi gitu, ya. Justru IPW akan pertama melangkah ke sana, ya? Iya, kami akan bergerak ke sana. Ini sudah tim sus pasti keahliannya mengungkap tindak pidana kejahatan itu, wah, mereka jenderal-jenderal yang ahli. Nah, Irsus sekarang menjadi perhatian Irsus. Irsus untuk mendalami ini, dan kami di luar Indonesia Police Watch akan mendalami lebih lanjut. Dugaan adanya geng mafia yang melanggar hukum di dalam institusi kepolisian. Memang ini agak-agak membelalakan mata. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sugeng. Mas Olive, Bang Olive, terakhir, Anda sudah, ya tentu saja tim kuasa hukum sudah berbicara dengan Baradae. Anda mungkin mendapatkan gambaran yang lebih baik, pastilah, bukan mungkin, pasti mendapatkan gambaran yang lebih baik. Sebenarnya kasus ini sebesar apa sebenarnya, Bang Olive? Melibatkan sampai setinggi apa? Apa yang kita tidak ketahui mengenai magnitud dari kasus ini? Apakah yang baru kita lihat bahkan 25 orang yang terlibat, bukan terlibat dalam kasus, tapi yang tidak terlibat untuk mencoba menghalangi penyidikan, adanya jenderal di situ, apakah
ini saja belum sepenuhnya yang kita lihat dari apa yang sebenarnya ada dalam kasus ini, Bang Olip? Ya, kalau ukuran besar atau nggak besarnya saya nggak bisa ukur ya, kan relatif kita ya, besar atau kecilnya ya. Tapi ini kasus ini signifikan intinya signifikan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik, kepentingan kepolisian, bahkan kepentingan negara. Mungkin kasus ini kedepannya akan jadi satu contoh kasus yang harus kita selalu perhatikan ke depannya, supaya nanti lembaga-lembaga negara akan menjadi lebih baik, kepolisian menjadi lebih baik. Ya, ini kasus ini. Nah, ukuran besarnya saya nggak tahu, tapi itulah isinya dari perkara ini. Oke, kita akan lihat perkembangannya tentu saja dalam proses hukum ke depannya. Terima kasih Bang Olip, Deolipa Yumara sudah bergabung bersama kami, kuasa hukum dari Baradae, dan juga dari Bang Nelson Simanjuntak, ini kuasa hukum dari keluarga Brigadir J. Mas Sugeng dari PW, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami, dan juga Kang Asep Iwan Iriawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Nah, saudara, usai jeda kami akan hadir dalam segmen Tanya Jawab seputar vaksinasi COVID-19 bersama Bayu Suryono usai jeda berikut ini. Tampaknya semakin penting juga mengetahui apa motivasinya, siapa dalang di baliknya, dan bagaimana agar hal tersebut bisa terungkap mungkin nanti di pengadilan, Kang Asep. Ya, saya katakan selalu ya, kita harus hormati prosedural ini dan kita detik-detik detak jantung mulai terkuak gitu kan. Detik-detik terang ini sudah mulai nampak, walaupun Pak Sugeng dan Pak Nelson kadang-kadang suka nggak sabar itu kan, karena dua guru saya kan, ya. Nah, kalau saya kan sabar, hormati, nggak usah ada persepsi, ada asumsi atau persepsi, ya. Nah, sekarang fakta-fakta terkuat. Nah, sejak Baradae diumumkan sebagai tersangka di dulu sementara 338 gitu kan, dan di situ ada unsur ya penyertaan dan bantuan, artinya kan ada yang menyuruh, melakukan, turut serta, membantu, menganjurkan. Nah, ketika sekarang Baradae ya berubah ya dalam berita acaranya, artinya apa? Semakin terkuak lagi. Siapa ini yang melakukan? Siapa yang menyuruh melakukan? Ya, aktor intelektualnya detik demi detik tadi saya katakan ya semakin nampak titik-titik ini. Artinya apa? Ya, tadi awal juga saya katakan, mungkin sementara kan hak penyidik untuk menetapkan dengan pasal 338. Mungkin esok lusa kan saya katakan bisa berubah menjadi 340 ya. Karena ini kan masih penyidikan. Penyidikan itu membuat terangnya perkara dan tidak pidana tersebut. Nah, perkara sekarang semakin terang semua kan. Nah, kalau ketika semakin terang, kita harapkan ya, saya kira publik ekspektasinya tidak kecewa gitu, artinya apa yang selama ini suka diteriakin oleh Pak Nelson maupun Pak Sugeng ya nampak gitu bahwa ini akan terbuka semuanya ya. Tapi kita sebenarnya selalu kita sabarlah, hormati prosedur. Saya kira penyidik kepolisian tuh saya kira udah pengalaman bahwa ujungnya akan skenario ini akan terbuka siapa pelaku yang sebenarnya kan. Dan betul yang oleh Pak Deolipa tadi, semuanya kan akan dibuktikan di pengadilan. Peran-peran harus dibuktikan. Kalau sekarang hak penyidik untuk menentukan ya siapa pelakon ini dan pasal-pasal mana. Tapi sekali lagi kalau ini ada kesalahan akan nampak juga, dan hak pihak-pihak juga ya, entah proses peradilan, entah P21 tidak jadi. Tapi saya akan nampak kok. Dengan sekarang saya kira mungkin nggak. Ya, beberapa waktu lagi juga udah kelihatan kok semuanya. Oke, Bang Olip sedikit saja. Ini kan saat ini Brigadir E ini, maksud kami Baradae, saat ini mengajukan sebagai justice collaborator, benar ya, Bang Olip ya? Ya, kita sedang dalam upaya itu. Sedang dalam upaya menjadi justice collaborator. Apa yang diharapkan dengan bisa menjadi justice collaborator ini, Bang Olip? Harapannya banyak sih. Pertama, membuat persoalan ini menjadi sangat terang sekali. Yang kedua, perlindungan pengamanan lebih nyata dan aman sekali juga, aman buat Baradae. Dan yang ketiga untuk kepentingan persidangan, karena nanti kita harapkan LPSK juga bisa menjadi kesaksian, memberikan kesaksian tentang kepentingan hukumnya Baradae. Oke, tapi tanpa menjadi justice collaborator, tidakkah Baradae memang harus sejujur-jujurnya mengungkap apa yang ia ketahui mengenai kasus ini? Iya dong, kalau dia sudah menyesali perbuatannya, sudah berpasrah pada Tuhan, tentunya dia pasti akan bicara apa adanya. Ya, maksud saya itu bisa dilakukan tanpa harus menjadi justice collaborator atau memang harus? Bisa aja. Oke, saya kembali ke Kang Asep. Melihat kasus seperti ini, apakah memang dengan menjadi justice collaborator maka ini akan bisa membantu pengungkapan yang sebenarnya kah? Atau memang ya seperti saya bilang tadi, sebenarnya justice collaborator atau tidak, seseorang itu memang harus mengungkap sebenarnya apa yang ia ketahui terkait dengan insiden tersebut?
Ya, jadi di Undang-Undang Perlindungan Saksi ya, di Undang-Undang Saksi maupun di aturan Mahkamah Agung jelas bahwa JC itu ya bukan pelaku utama, kata kunci itu. Dan dia membuka aib siapa pelaku utamanya. Nah, sekarang kan kalau sekarang Baradae membuka berarti Baradae bukan pelaku utama ya. Entah dia membantu, entah ikut serta ya atau disuruh, itu tinggal persoalan. Nah, berarti pelaku utamanya dibuka oleh Baradae karena Baradae sejak awal juga tanda petik ya disebutin baku tembak. Nah, sekarang bukan baku tembak ya. Nah, berarti ada pelaku utama dan Baradae yakin dapatkan pasti kalau misalnya harus mendapatkan JC. Tapi tadi katakan oleh Pak Delipa bahwa dia sudah aman di kepolisian, saya pikir itu sudah cukup kan. Tapi tetap prosedur hukum harus dibuka. Kalau JC itu kan tidak hanya nanti di kepolisian, termasuk sampai di pengadilan. Nanti apakah hakim akan menggabungkan JC atau tidak. Tapi kalau lihat detik-detik ini, saya pikir JC-nya harus dikabulkan dari Baradae ini. Gitu. Ini bisa memberikan keringanan nantinya dalam proses pengadilannya? Itu karena asalnya kita menduduh bahwa Baradae adalah pelakunya kan atau yang melakukan. Nah, sekarang semakin terbuka tadi ya, ada tanda petik ya berbeda berita acaranya dan pasalnya akan berubah ke arah 340 ya otomatis si JC ini akan dapat keringanan ya. Oke. Mungkin tanggapan dari Bang Nelson bahwa mungkin memang ada beberapa pihak yang akan mendapatkan keringanan. Bisa jadi terlibat sekali lagi itu nanti kita lihat dalam pengadilan. Tapi setidaknya ini bisa membantu mengungkapkan cerita sebenarnya. Nah, tanggapan dari keluarga mungkin yang mengetahui bahwa mau tidak mau memang harus ada beberapa justice kolaborator, beberapa orang yang diberikan keringanan meskipun bisa jadi ada keterlibatan, Bang Nelson. Bandul sudah mengayun, misteri akan terungkap. Kalau ditanya keluarga sejak awal, keadilan adalah segalanya. Kenapa? Mereka adalah the man we call the league. Kalau kita sebut sedemikian, orang awam yang tidak tahu apa-apa, tapi harus korban putra terbaiknya untuk negara. Pengorbanan itu jangan sia-sia, harus dibuktikan. Kalau memang the best, the big, the gold crime ini harus disembunyikan. Wah, ini tidak ada mungkin kami di belakang atau terdepan untuk mengungkap ini, dan Dewi Keadilan itu ada di mana-mana. Tidak akan terungkap. Tadi Kang Asep dengan seragam Jawa Baratnya ahli pidana di Republik Indonesia salah satunya sudah melengkapi, sering diskusi-diskusi ini. Sudahlah, harus peraturan mana lagi yang kita cari? Kami katakan itu, hukum itu harus obat. Bukan hukum itu sebagai penawar. Namun, kalau memang harus menunggu lagi KUHP terbaru, walau. Pada prinsipnya, keluarga menanti sebuah titik terang keadilan dari Provinsi Jambi menjauh di sana. Jika Dewi Keadilan masih ada, kami yakin dan percaya sekali negara hukum, Panglima sebagai hukum memang akan terwujud dengan kemerdekaan kita di bulan ini. Terima kasih. Baik, Pak Nelson. Mas Sugeng, kita tidak tahu bagaimana kondisi psikologisnya. Kalau ada 25 yang diduga mencoba menghalangi penyidikan, ada mungkin segelintir lagi yang terlibat langsung dalam kasus ini. Sangat pelik memikirkan bagaimana seorang seperti Baradae yang ya kita tahu ini pangkat terendah di dalam kepolisian, harus melaporkan orang-orang di atasnya, bahkan orang-orang yang menengah pun harus melaporkan orang di atasnya lagi di tingkat yang lebih tinggi lagi. Psikologis dalam korpsnya ini saya tidak terbayang juga bagaimana ini bisa benar-benar terungkap kalau semuanya akhirnya bisa seperti Baradae menjadi justice kolaborator, mengungkapkan yang sebenar-benarnya walaupun itu harus melaporkan orang yang berada di atasnya atau atasan langsungnya. Mas Sugeng, bagaimana agar ini tetap bisa berjalan, tidak ada keengganan, keseganan untuk mengungkapkan nama maupun peran sebenarnya dalam kasus ini? Kalau Baradae dalam posisi sekarang ini sudah bebas memberikan keterangan, ya. Yang harus dijaga oleh Pak Olive adalah konsistensi dari kliennya untuk membuka lebih jauh lagi. Yang kedua,
dalam kaitan dengan 25 orang dan 1 bintang 2 ini membelalakan mata saya ya. Artinya ketika 25 ini orang ini masuk terungku ya, terperangkap, sebelumnya mereka pasti berjejaring dan mempunyai satu hubungan erat. Sehingga ketika ada sesuatu yang harusnya ditegakkan sesuai aturan, mereka bisa bersepakat sama-sama ya. Ini garis bawah ini ya. Mereka bisa bersepakat sama-sama melanggar hukum dengan melakukan obstruction of justice secara berjemaah. Ya. Ini kan kerja geng ini. Ya, bisa geng mafia ini. Gitu loh. Saling menutup ya bersama-sama. Ini mengerikan. Saya menemukan fenomena lain dari kasus ini, bukan hanya sekedar matinya Brigpolye ya. Dan sekedar pengakuan Baradae harus diperdalam. Jadi saya mau ngirim pesan kepada Pak Kapolri, hati-hati di dalam institusi Anda ada geng mafia yang bisa sama-sama berusaha melakukan pelanggaran hukum. Nah ini harus diteliti. Mengapa ini ada? Ini juga IPW sedang menelisik ya. Kita sudah punya informasi yang sudah beredar luas tentang adanya Satgasus ya. Apakah itu betul dari kelompok ini? Apakah ada kepentingan di sana? Ya, kita buat IPW kasus ini matinya Brigpolye sudah menurut saya setelah kita kawal hampir 1 bulan, kami mungkin akan berusaha undur diri ya, sudah tidak menjadi concern lagi, tapi bergerak kepada isu yang baru, dugaan geng mafia kejahatan di dalam kepolisian. Jadi gitu, ya. Justru IPW akan pertama melangkah ke sana ya? Iya, kami akan bergerak ke sana. Ini sudah tim sus pasti keahliannya mengungkap tindak pidana kejahatan itu, wah mereka jenderal-jenderal yang ahli. Nah Irsus sekarang menjadi perhatian Irsus. Irsus untuk mendalami ini dan kami di luar, Indonesia Police Watch akan mendalami lebih lanjut. Dugaan adanya geng mafia yang melanggar hukum di dalam institusi kepolisian. Memang ini agak-agak membelalakan mata. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sugeng. Mas Olip, Bang Olip terakhir, Anda sudah, ya tentu saja tim kuasa hukum sudah berbicara dengan Baradae. Anda mungkin mendapatkan gambaran yang lebih baik, pastilah bukan mungkin, pasti mendapatkan gambaran yang lebih baik. Sebenarnya kasus ini sebesar apa sebenarnya Bang Olip? Melibatkan sampai setinggi apa? Apa yang kita tidak ketahui mengenai magnitud dari kasus ini? Apakah yang baru kita lihat bahkan 25 orang yang terlibat, bukan terlibat dalam kasus tapi paling tidak terlibat untuk mencoba menghalangi penyidikan, adanya jenderal di situ, apakah ini saja belum sepenuhnya yang kita lihat dari apa yang sebenarnya ada dalam kasus ini, Bang Olip? Ya, kalau ukuran besar atau enggak besarnya saya nggak bisa ukur ya, kan relatif kita ya, besar atau kecilnya ya. Tapi ini kasus ini signifikan intinya signifikan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik, kepentingan kepolisian, bahkan kepentingan negara. Mungkin kasus ini kedepannya akan jadi satu contoh kasus yang harus kita selalu perhatikan kedepannya, supaya nanti lembaga-lembaga negara akan menjadi lebih baik, kepolisian menjadi lebih baik. Ya, ini kasus ini. Nah, ukuran besarnya saya nggak tahu, tapi itulah isinya dari perkara ini. Oke, kita akan lihat perkembangannya tentu saja dalam proses hukum kedepannya. Terima kasih Bang Olip, Deolipa Yumara sudah bergabung bersama kami, kuasa hukum dari Baradae, dan juga dari Bang Nelson Simanjuntak, ini kuasa hukum dari keluarga Brigadir J. Mas Sugeng dari IPW, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami, dan juga Kang Asep Iwan Iriawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Nah, saudara.